Melihat ekskavator hendak menekan pemuda itu ke dalam tanah. Tak disangka, pemuda tersebut menangkap ember penggali seberat beberapa ton itu dengan satu tangan. Kemudian pemuda itu mengangkat tangannya dan menjatuhkan ekskavator itu hingga mundur 10 meter. Ternyata pria tersebut bukanlah orang biasa, tapi pemilik toko di Zun yang maha kuasa. Hari itu dia menerima panggilan darurat dari saudara perempuannya. Tanpa diduga, saya mendengar kabar bahwa orang tua saya dibunuh. Dan bahkan istrinya diculik oleh orang lain. Sebelum anak laki-laki itu mengetahui siapa pihak lainnya. Saat ini, seorang pengganggu masuk ke kamar saudara perempuan saya. Kemudian dia meraih telepon dan hendak membawa adiknya pergi. Aku mendengar teriakan minta tolong adikku di ujung telepon. Pria muda itu cemas. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pulang dengan kecepatan penuh. Namun sesampainya di rumah, adikku sudah lama menghilang. Melihat pemandangan berantakan di rumah, pemuda itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki. Dia tidak tahu bahwa pelaku intimidasi akan menguburkan orang tuanya. Untungnya, pemuda yang mendapat kabar tersebut di saat kritis tiba tepat waktu. Melihat orang tuaku yang sudah tidak bernapas lagi, dia langsung marah. Tanpa diduga, para penindas tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia sebenarnya harus mengemudikan ekskavator dan menyelesaikan masalah bersama bocah itu. Namun dia meremehkan kekuatan pemuda itu. Dia diikat dan dibuang ke dalam lubang oleh seorang pemuda. Bocah itu mengetahui keberadaan adiknya dari mulut si pengganggu. Kemudian dia bergegas menuju hotel tempat adiknya menginap tanpa henti. Tak disangka, begitu memasuki lobi, saya dihentikan oleh pengelola lobi yang cuek. Saat ini, pemuda tersebut tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Anak buahnya segera mendorongnya ke samping. Saat ini, adikku sedang panik dan melarikan diri dari lift. Saat dia melarikan diri, dia melemparkan dirinya ke pelukan pemuda itu. Namun, adikku terlihat panik, sama sekali tidak melihat pria itu. Baru setelah pemuda itu memanggil adiknya dengan keras, dia menjadi tenang. Namun saat pemuda itu hendak membawa adiknya untuk menyembuhkan lukanya, tanpa diduga, generasi kedua yang kaya menelponnya dan menghentikannya. Dan bilang itu untuk menanya, berlututlah atau mereka tidak akan bisa keluar dari gerbang ini. Tahukah kamu kalau hotel ini kelas PM? Balonnya bagus. PM Group lah yang diminta membersihkan hotel ini. Memberitahu, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Ya. Wah, tolong bertindak bersamaku di sini. PM Group juga merupakan sesuatu yang dapat Anda mobilisasi. Apa yang kalian berdua lakukan? Mendorongnya. Teruskan. Flake merawat adikku dengan baik. Wah, aku memperingatkanmu. Jangan datang ke sini. Saya adalah seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Binatang itu berkata ya. Kamu juga ada di sana. Saya tidak tahu apa yang dia lewatkan. Nak, aku memperingatkanmu. Saya Jenderal Tua Chen. Chen santai, kepala kelas 3. Chen Jiang, apa menurutmu aku takut? Saatnya membunuh. Saatnya membunuh. Tidak ada seorang pun di sini untuk menyelamatkan Anda sekarang. Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Apa hubungannya dengan masuknya TM? Jangan bicara tentang keluarga Chen. Sekalipun Raja Surga datang hari ini, dia tidak bisa menghentikanku. Bukankah kamu suka membuat orang putus asa? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan. Ya kamu. 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 Ah, seperti apa rasanya bensin? Ah, aku salah. Jangan bakar aku. Saya tidak ingin dibakar sampai mati. Aku bilang. Gauss dari 3 besar juga tak tertahankan dalam menghadapi hidup dan mati. Katakan, kataku. Saya bilang dia sekarang di rumah sakit swasta kelas atas Mia. Tapi kamu pergi sekarang. Terlambat. Kenapa sudah terlambat? Katakan dengan cepat. Kamu tidak ingin mengatakan apapun. Apakah Anda ingin mencicipi bensinnya? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ibuku. Dia menderita kanker. Perlu operasi untuk halusinasi visual. Tapi saya tidak bisa menemukan golongan darah yang cocok dimanapun di negara ini. Akhirnya menemukannya. Itu Liu Yunye. Jadi demi dia, aku akan menghancurkan keluarga Ouyangku. Tidak. Liu Yunyan sedang hamil. Jangan melakukan operasi yang buruk. Ibuku tidak sabar menunggu. Hanya dengan memaksanya. Selama Liu Yunyan meninggal, Anda keluarga Ouyang pasti tidak akan menyerah. Jadi kita hanya bisa memotong rumput dan mencabut akarnya. Halo. Perdana Menteri Anda cukup kejam. Hanya saja Anda menindas orang yang salah. Penjaga toko harap tenang. Kami akan menyelamatkan Nyonya sekarang. Panggil ke-12 malaikat ilahi kemari. Saya akan memblokade seluruh Nancheng dalam waktu 1 jam. Tak seorang pun dari keluarga Chen menginginkannya. Saya hanya bisa melarikan diri. Itu penjaga toko. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi. Mohon maafkan saya. Saya salah. Apa yang harus dilakukan dengan pemilik toko? Teman baik, selamatkan hidupmu. Saudari, mohon maafkan saya. Aku salah. Aku tidak pernah berani melepaskanmu lagi. Terlalu murah baginya untuk memasak dengan api. Biarkan orang-orang dari penal hall datang. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Membantu. Anda tidak bersembunyi. Jelas tidak bersembunyi. Ah. Nona Liu, ada apa denganmu? Tolong bantu saya. Saya hamil. Saya tidak bisa melakukan operasi seperti ini. Saya sudah memiliki 2 kehidupan. Tidak apa-apa jika aku mati. Tolong bantu, tolong selamatkan anak saya. Nona Liu, saya hanya seorang perawat. Bertutur kata lembut. Selain itu, keluarga Chen kini telah mengambil alih rumah sakit.
Semua orang dari atas sampai bawah berasal dari keluarga Chen. Saya tahu Anda adalah orang baik. Kaulah yang merawatku saat aku pertama kali datang ke rumah sakit. Tolong bantu saya. Jianyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mendapatkan suntikan anestesi? Dekan. Bukankah sebaiknya kita melakukan ini? Nona Liu sangat menyedihkan. Menyedihkan. Kasihan sekali. Siapa dia? Dia hanyalah sebuah wadah. Tapi dia hamil. Keras kepala. Mengapa kami memiliki orang seperti Anda di rumah sakit kami? Keluar dari sini. Aku akan menjagamu nanti. Nona Liu. Jangan salahkan aku. Kalau mau disalahkan, salahkan nasib burukmu. Nyonya Chen masih menunggu ginjal Anda untuk menyelamatkan hidupnya. Aku akan mengalahkanmu dan kamu akan diam. Seseorang datang. Mempersiapkan operasi. Berikan istri Anda transplantasi ginjal. Ya. Halo Liu Yunye. Di mana? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Kembalikan ponselmu. Beritahu kamu. Liu Yunye ada di sini. Yo Liu Yunye. Kapan itu terjadi? Masih ada orang yang mencari gadis mati ini. Benar. Mungkinkah Anda sedang mengumpulkan mayat wanita itu? Kamu jalang. Beraninya kamu memukulku. Keamanan-keamanan. Ayolah. Ada yang membuat masalah. Siapa yang menyebabkan masalah di wilayah saya? Saudaraku, mereka hanyalah dua pecundang. Dia juga menyebutku pelacur. Dia benar-benar memukulku. Hati-hati dengan tongkat. Membuat mereka berlutut, merangkak di bawah selangkanganmu. Membenci. Mengapa rumah sakit ini sangat bau? Kakak, jangan tidak sabar, bocah. Berlututlah dan akui dosa-dosamu kepada kami. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu yang bau itu. Dasar sampah tak berguna. Apa yang sedang kamu lakukan? Pukul dia. Dekan. Jangan pergi. Kalian berdua tunggu aku. Dekan-dekan. Tolong, tidak perlu bertanya. Dekan-dekan-dekan. Dokter baik hati. Apakah kamu tidak menangis jika kamu peduli? Dekan-dekan. Seseorang membuat masalah dan datang menemui Liu Yunye. Hanya kalian berdua yang membuat masalah. Saya suami Liu Yunye. Di mana yang lain? Anda adalah suaminya. Anda adalah Ouyang Jia yang terkenal saat itu. Zhang Tianfan Ouyang Feilong. Hahaha. Aku tidak menyangka kamu masih mengandalkanku. Beritahu aku di mana istriku berada. Anda pemerkosa yang merusak diri sendiri. Po, berteriaklah padaku di sini. Kakekku tidak ada di sini bersamaku. Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Tidak bisa hidup tanpa ini. Hahaha. Dia berbohong. Pergi dan selamatkan Leng Yunyan. Dia masih menyebut namamu tadi. Dia terpaksa mendonorkan ginjalnya. Tepat di lantai atas di ruang operasi. Hei, aduh, sakit, sakit. Melepaskan. Ayo, ayo, ayo. Penjaga keamanan, tangkap mereka. Ada orang-orang di sini yang tidak boleh Anda sakiti. Siapa yang berani bergerak? Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Mengapa? Dasar bocah bau. Bagaimana denganmu? Kamu tidak mendengarnya, kan? Ya. Jeroan anjing. Berani menimbulkan masalah di rumah sakit kami. Anda berani memukul saya. Seseorang berani menimbulkan masalah pada penjaga keamanan. Penjaga keamanan. Pemiliknya telah mengurusnya. Kami memiliki keputusan akhir pada tingkat ini. Aku bisa menjadi nyonya. Pemilik, harap tenang. Mustahil. Yunyan, aku kembali, semuanya akan baik-baik saja. Mohon saran. Tolong sambut saya. Salah. Ini hangat. Meng Xingyun juga belum mati. Brengsek.
Siapapun yang belum mati ditutupi dengan kain putih. Mati saja, mati saja, mati saja. Ya, dia sudah terbunuh sekarang. Ginjal, kematian dini atau kematian terlambat adalah kematian. Dia masih hidup sekarang, tapi itu tidak ada harapan. Kentut. Wanita mati. Tidak ada yang bisa membawamu pergi jika kamu mati. Sekalipun tuannya datang, dia tidak bisa membawanya pergi. Mohon maafkan saya. Saya hanya mengikuti perintah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Berjalan-jalan. Biarkan aku pergi. Faktanya, mohon tanyakan pada dokter surgawi 13 harta karun. Ya. 13 suntikan mantan dokter kepala istana sangat menguras vitalitas. Karena saya trauma tadi, guru. Tidak masalah. Ketika saya keluar, saya tidak ingin siapapun di rumah sakit ini dapat berdiri dan berbicara dengan saya. Bawahan mengerti. Yang mulia, harap tenang. Anggota keluarga Liu yang menjaga kepala istana kami telah disiksa sampai mati oleh binatang buas ini. Istri pemilik toko hampir meninggal. Dia sendiri frustrasi. Anda memberitahu saya cara menenangkan diri. King Qian, aku ingin rumah sakit ini menghilang dari peta selamanya. Tidak bisa menghentikanku. Keluarga Zundian dia. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Segera beritahu aku. Tuan Ouyang adalah... Jika saya membaca dengan benar, ini adalah salah satu kartu truf dari metode akupuntur kuno naga terbang ajaib 13 jarum tiani yang telah hilang selama ribuan tahun. Menjaga pedang kaisar ini sungguh kuat. Anda tahu sial. Utusan dewa manapun yang datang ke kuil bisun dapat menyapu bagian selatan sungai Yangtze. Masing-masing dari mereka unggul jauh di bidangnya masing-masing. Apakah Anda baru saja melihat pengabaian itu? Apakah kamu baru saja membicarakan wanita itu? Jangan memandangnya sebagai pelacur. Tapi dia benar-benar ada dalam daftar pembunuh dunia. Yang paling kejam dan tidak tahu malu. Dan seorang pembunuh seperti dia. Ada 12 kala di aula Kaisar Zun. Kalian tunggu di sini. Penjaga toko, Ouyang, keluar dan memberitahuku bahwa itu benar. Penjaga toko Ouyang. Anda adalah pemilik toko Ouyang. Penjaga toko Ouyang, tetaplah dan lindungi aku. Saya baru tahu apa yang terjadi. Sebagai seorang wali, saya tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Pastikan siapa di antara Anda yang bertanggung jawab. Keluar dari sini. Anda adalah pelayan Nyonya Chen. Chen, bukan. Saya kepala pelayan Chen. Andalah yang menyegel rumah sakit. Macan tutul menjadi berani setelah memakan ambisinya. Mengapa kamu tidak ingin hidup lagi? Terlalu berlebihan untuk dikatakan, itu lancang. Siapa keluarga Chen? Beraninya kamu menyegel keluarga Chen di rumah sakit. Tahukah kamu siapa keluarga Chen? Siapa kamu? Menurutmu aku ini siapa? Saya tidak peduli siapa Anda. Cepat keluar dari sini. Butler Chen, tolong dengarkan penjelasan saya. Inilah masalahnya. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Istri saya ada di rumah sakit. Tubuh emas. Tubuh yang berharga. Jika terjadi sesuatu, mampukah Anda menanggungnya? Dasar sial. Menjadi terlalu egois. Zaman apa sekarang? Harus berpura-pura menjadi apa? Hal bajingan. Beritahu aku lagi. Anda. Komandan Batalion. Saya akan membawa seseorang menemui Nyonya sekarang. Benar saja, segalanya menjadi serius. Sulit untuk berhenti sekarang. Siapakah wanita kita? Bukankah tidak apa-apa bagi kalian orang-orang kelas bawah untuk menemui kalian kapan saja kalian mau? Mari kita lihat apakah kami masih bisa menang. Itu adalah sesuatu yang Anda dan saya ingin lakukan. Mengapa Anda membunuh keluarga U yang terlepas dari hidup atau matinya? Mereka hanyalah pengganti rakyat di tingkat akar rumput. Apa hubungannya dengan saya? Istri saya menyukai bagian tubuhnya. Itulah berkah yang telah ia kembangkan dalam 8 masa kehidupan. Kenapa kamu begitu botak? Kamu harus melihat ke cermin. Lihat apakah cocok. Liu Shouyo juga melihatnya. Bukannya saya pilih-pilih soal makanan. Dia tidak peduli padaku. Apa yang kamu? Tuhan akan menghancurkanku. Ouyang Jia mengatakannya dengan sangat megah. Apakah kamu ingin aku, Ouyang Jia, membakar dupa untukmu?
Ternyata masih ada sisa keluarga Ouyang di sini. Apakah Anda di sini untuk mengambil mayatnya? Saya menyarankan Anda untuk pergi ke kamar mayat lebih awal. Cepat keluar dari sini. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke kamar mayat lebih awal. Cepat keluar dari sini. Bawa aku menemui nyonya. Apa yang kamu? Zhao Tiegang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemui istri saya. Tahukah Anda apa yang saya lakukan? Sebutkan namamu. Aku ingin nyawa anjingmu. Mulutku bau, jadi ciumlah. Ah, tidak. Saya dari keluarga Chen. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Aku akan membuatmu mati dengan buruk. Siapakah saya? Saya adalah naga terbang di Taman Jizundian. Istana Kaisar Zun saya ingin naga terbang. Dan lagu ini terdengar familiar bagiku. Anda adalah penguasa Istana Kaisar Zun. Itu benar. Ya, itu adalah penguasa Istana Kaisar Zun. Kaisar Zun akan memujanya saat dia melihatnya. Ouyang Feilong dikenal sebagai legenda generasi baru. Yang lain tidak tahu. Tapi Anda, keluarga Chen, adalah tiga besar dan Anda paling mengetahuinya. Balai Kaisar Zun. Bakteri parasit itu bohong kan? Bagaimana bisa? Uh. Lupakan saja, panggil aku Nyonya. Nama keluarga saya adalah Fei. Bukankah berbahaya jika dia memanggilku Nyonya? Kesalahpahaman penjaga toko, pemilik toko, kesalahpahaman penjaga toko. Ah, tidak. Lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan elang Anda untuk memimpin. Liu Shou mengirim seseorang untuk merawat istri saya dengan baik. Dia baru saja keluar dari bahaya. Jika saya memiliki pertanyaan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Itu Liu Huawei. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mari kita mati sejenak terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Mungkinkah Istana Kaisar Zun benar-benar membunuh orang? Akan lebih mudah menangani Butler Chen. Saya khawatir Nyonya Chen dalam bahaya. Tidak mungkin, Nyonya Chen, jika terjadi sesuatu. Terus Anda. Saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskannya. Saya khawatir akan ada drama mencurigakan di Nancheng. Keluarga Chen. Cepat pergi dan beritahu Zhao Tiegang untuk melindunginya. Nyonya, selamat atas keberhasilan operasi Anda. Penyakitmu harus disembuhkan. Setelah masa istirahat, Anda bisa menjadi seperti orang normal. Tidak buruk dilakukan. Saya tidak menyangka bahwa Nancheng kecil akan menjadi tempat saya yang diberkati. Kamu juga tampil bagus. Keluarga Chen siap menjagamu. Terima kasih, Bu. Saya pasti akan bekerja keras. Oh benar. Bagaimana cara menghadapi wanita bernama Liu Ruyan itu? Nyonya, jangan khawatir. Semua dibersihkan. Dijamin tidak rugi. Itu bagus. Keluarga Chen saya akan menyumbangkan beberapa ratus juta setahun. Saya tidak ingin orang luar mengatakan hal buruk tentang keluarga Chen kami. Keluarga Chen sangat mementingkan reputasi. Nyonya, wanita itu tidak punya peluang untuk dirawat di rumah sakit. Siapa yang tahu tentang dia? Nyonya, tolong selamatkan saya. Nyonya, selamatkan saya. Keluarga Chen sangat memperhatikan reputasi. Saya tahu Anda membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu di Nancheng. Apakah itu hanya melakukan kejahatan? Tahu kamu berada di selatan. Kota ini membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Melakukan kejahatan? Kamu pikir kamu siapa? Sekarang giliranku. Wanita, selamatkan nona saya. Wanita, lepaskan anggota keluarga Chen saya. Pergi dan temukan tuanmu. Wanita. Butler Chen, ada apa denganmu? Dengar, kamu tidak menganggap serius keluarga Chen kami. Dia mengalahkan saya. Sungguh tidak masuk akal. Anda mengikat rantai ini. Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari keluarga Chen saya? Siapa kamu? Bukan dia. Dia adalah penguasa istana. Istana apa? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. Anda tidak perlu takut selama saya di sini. Nyonya, tidak perlu marah. Lihat aku. Anda ingin mati. Wah, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Jangan membuatmu takut sampai mati. Apakah kamu mengerti? Siapa wanita ini? Saya seorang ahli transplantasi ginjal terkenal. Tingkat keberhasilan operasi 100%. Tidak pernah gagal. Beri seseorang julukan sebagai pisau. Pisau adalah pisau yang bisa merugikan orang bukan. Aku akan mematahkan pisaumu hari ini, kan? Apakah kamu berani membual tentang mematahkan pisauku? Menurutku badanmu gatal? Aku khawatir tubuhmu akan gatal. Anda berani meremehkan pisau saya. Anda masih memiliki beberapa kegunaan. Enyah.
Gunakan secara alami setelah beberapa saat. Mengapa kamu mengembalikan kacamata itu padaku? Anda berani memukul saya. Tahu kenapa? Karena lebih mudah untuk memukulmu. Anda masih memiliki beberapa kegunaan. Gulungan. Wanita beracun. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Jangan datang. Jangan datang ke sini. Sekarang giliranmu. Tuan Kota, kami sudah memeriksanya. Chen santai mengalami dampak ideologis yang besar. Tapi penyiksaan ini, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan. Nyonya Chen santai takut dia tidak dapat bertahan hidup. Kali ini keluarga Chen menemui jalan buntu dan mendapatkan emas pertama mereka. Anda perlu menghubungi keluarga Chen. Bagaimana Anda menjelaskannya ke aula tertinggi? Cepat atau lambat, keluarga Chen akan mengetahuinya. Jika memang akan ada badai, maka biarkan saja badai itu datang lebih dahsyat. Hei, keluarga Chen? Ah, itu menyakitkan. Sakit sekali. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Apa yang terjadi? Nyonya, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. 2 operasi transplantasi ginjal dalam 1 hari. Tubuhmu tidak tahan lagi. 2 operasi, bukankah ini 1 operasi? Ah. Mengapa wanita ini ada di sini? Bukankah dia sudah dibuang? Beraninya kamu berbohong padaku. Anda ingin mati. Kirim dia ke kamar mayat secepatnya. Sepertinya obat biusnya belum hilang. Masih berbicara omong kosong. Sampai saat ini, saya masih memikirkan apa yang harus saya lakukan. Sampai saat ini, saya masih memikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap istri saya. Ternyata kamu adalah suaminya. Saya mendengar tentang Anda setelah Holland City. Bukankah kamu pemerkosa 5 tahun lalu? Anda menyia-nyiakan. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak melakukan apapun. Itu hanya mengembalikan ke pemilik aslinya sesuatu yang Anda ambil dari orang lain. Apa? Anda. Kamu Oh. Beranikah Anda memberi saya penjelasan? Kenapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu tidak takut dengan masalah kursi goyang keluarga Chen-ku? Wanita, lepaskan aku. Saya tidak melakukan ini. Maka akan ada masalah yang lebih besar. Tolong ampuni aku dari kehidupan yang menyedihkan ini. Saya tidak berani lagi. Saya pasti akan menjadi dokter yang baik. Tanganmu sudah kotor. Anda masih bisa menyelamatkan saya dengan 1 pukulan. Dia tidak tahu bahwa mereka akan membawanya keluar dan menghancurkan tangannya. Ya. Jangan biarkan hidupmu. Saya tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Saya benar-benar tidak berani lagi. Saya memperingatkan Anda. Saya Mao Jiao, salah satu dari 3 raksasa keluarga Chen. Anda tidak boleh menyinggung perasaan saya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengirim saya kembali. Bagus. Istri ketiga, anakku. Datang dan selamatkan ibu. Menyelamatkanmu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Masih di gerbang neraka. Apa yang kamu inginkan? Jaga dirimu dulu. Anda tidak bisa keluar. Jangan pernah berpikir untuk keluar dalam hidup ini. Rumah sakit ini adalah sebuah makam. Rumah sakit ini adalah kuburanmu. Oh benar. Nama anakmu Chen Santai kan? Anda akan segera jatuh ke dalamnya. Hanya saja anak Anda sebenarnya tidak mau ambil masalah. Bagaimana kabar Bu Yuma? Dia adalah pangeran dari keluarga Chen saya. Anda berani menyentuhnya. Saya telah pindah. Beraninya kamu menyerangnya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Andalah yang pertama kali menyerang istri dan orang tua saya. Aku tidak bisa memaafkanmu, kan? Siapa kamu? Anda tidak punya hak untuk mengetahui siapa saya. Aku akan menunggumu di Nancheng. Saya tidak tahu bahwa bawahan saya akan membawa pulang istrinya. Ya. Apakah 12 utusan dewa dari 1 kuil semuanya ada di sini? Pemilik toko dan 12 utusan dewa semuanya telah tiba. Namun, sebagai 3 raksasa, keluarga Chen, industri tersebar di seluruh negeri. Meresap. Apa yang akan kamu lakukan dengan keluarga Chen selanjutnya? Bagaimana cara menghadapinya? 4 kata tercabut. Apa yang kita lakukan sekarang? Minta penjaga toko untuk memesan. Apa yang kita lakukan sekarang? Minta penjaga toko untuk memesan. Tiao Hongyan memperoleh semua properti keluarga Chen di Nancheng. Temukan bukti pelanggaran hukum dan disiplin dengan cara apapun. Ya, Tiao Hufeng mencari di seluruh Nancheng. Selidiki dan tangani orang-orang dari keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Jangan tinggalkan siapapun. Pada akhirnya, mereka semua dimasukkan ke rumah sakit. Tunggu aku membersihkannya satu persatu. Apakah Anda ingin Thor menjaga seluruh rumah sakit? Siapa yang berani menyelamatkan orang? Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Biarkan aku terbang keluar. Itu sebuah bendera. Kirim kami pulang. Ya. Guru, tolong jawab teleponnya. Ah. Halo. Tuan Chen? Saya adalah penjaga Nancheng. Zhao Tiegang ah. Xiao Zhao, ada apa? Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Chen, sesuatu terjadi pada putra Anda dan istrinya. Hidup lebih buruk daripada kematian sekarang. Kentut.
Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Chen Tianliang? Zhao Tiegang, jika Anda tidak bisa menjelaskannya kepada saya dengan jelas, saya pikir Anda ingin menjadi wali. Tuan Chen, saya tidak bercanda. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak perlu bicara lebih banyak. Saya akan mengirimkan Anda foto di bawah. Tutup saja dulu. Apakah Nyonya dan istri ketiga pergi ke Nancheng? Kepala rumah ya? Dikatakan bahwa untuk penyakit Nyonya telah ditemukan transplantasi di Nancheng. Brengsek. Siapa yang berani menyentuh keluarga Chen Qingliang saya? Saya ingin menghancurkan seluruh klannya. Pukulan Xiao Chu. Kemarahan terhadap keluarga saya. Semua wilayah pesisir milik keluarga Su dipindahkan ke Nancheng. Sesuatu terjadi pada pemimpin Nancheng. Apa yang terjadi? Semua koneksi keluarga Chen kami di Nancheng telah terputus. Semua perusahaan begitu. Diperoleh oleh kekuatan misterius. Kami kehilangan kendali di kota selatan. Ah bagus. Sangat bagus selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menantang keluarga Chen saya. Ini adalah seseorang. Keluarga Chen mengadakan pertandingan panco. Apa yang sedang kamu lakukan? Selesai. Guru, kami kehilangan semua kontak kami di Nancheng. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingat ada keluarga Fang di Nancheng. Saya selalu diberitahu tentang penyakit istri putra Chen. Jadi mereka memilih untuk melakukannya. Kurangnya kontak dengan keluarga Fang. Yunyan, aku kembali. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kamu harus bertahan. Saudaraku, bagaimana tenggorokanku? Jangan khawatir, saya akan segera mencucinya. Bagus. Maafkan aku, saudara. Seharusnya aku tidak melakukan itu padamu kemarin. Semuanya sudah berakhir. Ngomong-ngomong, kawan, properti keluarga Ouyang telah dialihkan. Apa yang Anda maksud dengan pindah? Kakak. Setelah kecelakaan di keluarga Ouyang, kakak ipar tidak ingin keluarga Ouyang runtuh. Dalam keputusasaan, dia memindahkannya ke Fang Shiqiang dari keluarga Fang. Ditransfer ke Fang Shiqiang. Itu bajingan itu. Orang yang secara sama menuduh saya melakukan pemerkosaan. Bertahun-tahun. Mengapa Yunye masih memiliki segalanya? Saudaraku, jangan marah. Feng Shiqiang telah membantu keluarga Ouyang kami sampai batas tertentu dalam beberapa tahun terakhir. Kakak iparku juga tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi situasinya terlalu mendesak. Ada pesta amal besok. Feng Shiqiang juga akan pergi. Mari kita lihat. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Apa perintah pemiliknya? Saya dituduh memperkosa seorang wanita 5 tahun yang lalu. Karena masalah ini, keluarga Ouyang telah dimarahi berkali-kali di Nancheng. Saya harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tunggu sebentar lalu selidiki orang lain. Namanya Fang Shiqing. Ya. Selamat datang semuanya di resepsi amal grup Fang kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada Anda di sini. Keluarga Ouyang sedang dalam masalah. Saya sangat sedih. Keluarga Ouyang menemukan saya. Dia ingin menyerahkan semua hartanya kepadaku. Saya telah berjanji pada Kaisar. Meskipun keluarga Ouyang berukuran kecil. Tapi nilainya 3 hingga 4 miliar. Ngomong-ngomong, keluarga Ouyang telah menyinggung perasaan besar. Keluarga itu dimusnahkan secara brutal. Sangat menyedihkan. Ya, Yang Mulia. Tampaknya Liu Yunyan masih mempercayai Anda setelah bertahun-tahun. Saya sebenarnya memberi Anda properti keluarga Ouyang senilai beberapa ratus juta untuk diurus. Kami sangat iri. Hahaha. Susian, aku tidak tega melihatmu. Liu Yunyan terus memintaku untuk membantunya mengalahkannya. Karena hari ini adalah resepsi amal. Lalu saya akan menyumbangkan setengah dari aset keluarga Ouyang.
Tidak banyak, hanya 1 atau 2 miliar. Digunakan untuk membangun sekolah dasar harapan. Membantu sekelompok anak-anak miskin. Hahaha. Yang mulia, Anda sangat murah hati. Anda layak menjadi pemimpin generasi muda kita di Nancheng. Hahaha. Tuan Muda Fang, Anda benar-benar orang yang paling baik hati di Nancheng kami. Anak-anak di daerah pegunungan yang miskin harus berterima kasih kepada Pak Fang. Hahaha. Inilah yang harus saya lakukan. Fang Daxiao. Anda sangat baik hati. Setiap orang pasti mempunyai hati yang baik. Hahaha, maka yang kita akan menyumbangkan harta kita untuk amal. Bagaimana saya melakukan ini? Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Siapa hubungannya denganmu? Yang Feilong. Hei, dia menghilang selama 5 tahun. Yang Feilong yang meninggalkan Tuan Liu Yun sebagai janda selama 5 tahun. Bukan? Itu benar-benar dia. Orang ini telah buron selama 5 tahun. Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Mungkinkah dia datang mengunjungi makam keluarganya? Pelankan suaramu. Ini rencananya. Apakah ada kemungkinan ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya? Jangan bicara omong kosong. Kakak. Saudari. Cukup lengkap. Resepsi amal hari ini. Cara menyumbangkan poin ke dinding. Oh. Anda tidak punya uang. Di mana uang keluarga Uyang Anda? Simpan semuanya untukku. Fang Shizi. Situasinya mendesak. Kakak ipar hanya memintamu untuk menyimpannya sementara. Sekarang saudaraku sudah kembali. Tolong kembalikan properti keluarga Uyang kami kepada saya. Kakak. Kontrak ini ditandatangani. Mengapa saya mengembalikannya kepada Anda? Hei, ayo kita bicara lagi. Tahukah kamu kenapa kamu dan adik iparmu baik-baik saja? Tahukah kamu kenapa kamu dan adik iparmu baik-baik saja? Kenapa tidak apa-apa? Anda tidak akan mengatakan itu karena Anda, bukan karena aku. Karena siapa? Omong kosong. Jelas sekali kakakku yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Kakakmu adalah seorang pemerkosa. Aibnya keluarga Uyang. Apa yang dia lakukan untuk menyelamatkanmu? Kamu benar-benar topi jerami. Bersamamu. Bukan omong kosong. Anda di sini untuk menimbulkan masalah, bukan? Apa yang selanjutnya bukan untuk Anda. Dapatkan kembali properti keluarga Uyang. Yang hilang dan disumbangkan tidak dihitung baru. Bagus sekali. Mengapa? Melihat atau tidak? Ini tandanya si kaya dan si miskin tidak baik. Apa salahnya mendonasikan sejumlah uang? Bisakah berdonasi ke daerah pegunungan yang miskin bisa menyelamatkan banyak anak? Jika Anda menyumbangkan sejumlah uang, semuanya akan menjadi hidup atau mati. Bukan berarti Anda satu-satunya yang menyumbang. Kita semua harus berdonasi nanti. Selain itu, Tuan Muda Fang adalah orang yang memimpin dalam menyumbangkan uang kepada Anda. Anda secara moral telah menculik keluarga Ouyang dan Anda tidak punya apa-apa setelah kejadian besar seperti itu. Anda masih ingin melahap properti kami. Anda tidak punya hati nurani. Anda tidak punya hati nurani. Yuluo, kamu telah menghilang selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih mati? Tahukah kamu kalau aku tergila-gila pada Yunye? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya tidak hanya memiliki properti keluarga Ouyang. Dan Tuan Liu Yunye, Dewi keluarga Ouyang. Kenapa kamu melakukan ini kenapa? Ada banyak alasan mengapa. 10 tahun, 10 tahun. Walaupun aku tidak bisa mendapatkan hatinya. Tapi aku bisa memenangkan hatinya hahaha. Apakah Anda melakukannya saat Anda memohon ketidakadilan? Dia orang yang cerdas, coba tebak. Hahaha. Seseorang adalah kamu. Saudaraku, kamu berani memukulku. Apakah kamu melihat? Anda, seorang penyelidik kriminal, telah dibebaskan selama 795 tahun dan Anda masih belum mengubah cara Anda. Apakah kamu melihat? Ah Yesus. Meski sudah 5 tahun, bahkan jika kamu mati, kamu akan tetap keras kepala. Acara-acara mewah bisa jadi sangat tidak sopan. Ah. Krisis tidak mungkin terjadi. Anda terlalu berbahaya sekarang. Pahlawan ada di sini. Badan yang diberitahu. Yang kuat harus bertarung langsung. Gas. Naga hitam tanpa domba. Anda mempunyai bau mulut di sini? Tidak apa-apa jika Anda tidak menyumbangkan uang. Ia bahkan mengancam akan membongkar hotel tersebut. Kamu pikir kamu siapa? Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Takut mati Anda takut mati. Saya pikir ini adalah pembalasan. Hahaha. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Datou gila. Tangkap dia dengan cepat. Bodoh sekali. Kepala ini tidak lebih kuat dari tinju orang lain. Pilih satu dan potong dua secara akurat. Terlalu mahal. Naga terbang nanti. Yunyan, apa yang kamu lakukan?
Bagaimana kamu memukulku? Oh Yang Feilong, keluar dari sini. Mengapa kamu harus datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu belum cukup mempermalukan keluarga Ouyang kita? Asap awan. Oh Yang Feilong, aku beritahu kamu. Menyuruhmu keluar. Jangan mengganggu resepsi amal saudara baptisku. Kakak ipar, hal besar terjadi pada keluarga Ouyang kami. Saya masih harus mengandalkan kakak laki-laki saya untuk mendukung kebenaran tersebut. Mengapa kamu memukulnya? Kenapa kamu bilang dia kehabisan? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kami diserang monyet di mana-mana. Jika bukan karena bantuan Fang Shiqiang, bisakah keluarga Ouyang saya bertahan hari ini? Saya baik hati kepada keluarga Ouyang. Tapi kami masih perlu menyumbangkan properti keluarga Ouyang kami. Keluarga Ouyang ngengat Ouyang hari ini. Itu semua disebabkan oleh hal-hal kotor yang Anda lakukan beberapa tahun terakhir. Fang Shiqiang menyumbang banyak. Menyumbangkan uang dan melakukan perbuatan baik. Hanya keluarga Ouyang saya yang dapat mengumpulkan kebajikan. Jangan bersemangat. Kamu tidak bisa bicara terlalu banyak. Duduk dan istirahat. Anda seharusnya merasa bangga dengan kemalangan Anda sekarang, bukan? Apa maksudmu? Saya melakukan ini semua demi keluarga Ouyang. Demi keluarga Ouyang saya. Pada acara amal ini, seluruh sumbangan dari keluarga Fang akan disumbangkan ke badan amal keluarga Fang. Tapi yang tidak Anda ketahui adalah, 1 sen dan 1 sen. Yayasan amal keluarga Fang. Toko amal Do. Aku ingin menghancurkanmu. Lebih dari sekedar kentut. Saya memiliki USB flash drive di sini. Ada beberapa foto menarik di sana. Fang Shiqiang, saya baru saja melakukan sedikit riset. Lihatlah tubuhmu. Untungnya saya sudah punya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semua uang yang kami investasikan sia-sia. Anda harus tahu meskipun saya tidak memberitahu Anda. Foto-foto ini disumbangkan oleh Fong Charitable Foundation. Totalnya ada hampir 70 hingga 80 juta. Alhasil, tidak ada 1 sen pun yang dikeluarkan. Dan nilainya puluhan juta. Tuan Muda Feng, apakah ini benar? Beri saya penjelasan yang masuk akal. Ya, RZ Siang. Anda kaya. Tapi kami tidak. Orang bodoh punya terlalu banyak uang. Memeras kami. Itu masuk ke kantong keluarga Fang Anda. Jangan percaya pada dalernya. Ambil saja beberapa foto. Dia dengan jelas menjebakku. Apa yang sedang kamu lakukan? Makan apa ya? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Serahkan kedua pilihan itu. Hahaha. Mengapa kamu ingin aku mati? Kenapa biarkan aku mati? Bangun. Ini adalah sumbangan yang diterima oleh Sekolah Dasar Harapan. Tak satu pun dari permainan itu milik Anda. Pikiran tentang kematian. Jadi, bagaimana ini mungkin? Fei Long, beritahu aku secepatnya. Ajaran Daily. Anda adalah sampah masyarakat. Cepat, cepat. Istri pemilik toko sudah mengatur semuanya. Adikmu yang mengurusnya. Bagaimana penyelidikan atas apa yang terjadi saat itu? Penjaga toko kemarin, ketika kami menyelidiki Yayasan Amal Fang, kami menemukan bahwa masalah Fang tidak sesederhana pemalsuan. Tidak ada apa-apa. Pria yang salah menuduh Anda memperkosanya. Sekarang dia adalah manajer umum teater Amal Fangshi. Tidak hanya itu, dia juga kekasih rahasia Fang Shiqiang. Bagus. Tentu. Apakah menurut Anda wanita ini? Batu itu adalah dia. Berubah menjadi abu. Saya kenal Chen Mei Mei. Penjaga toko, saya akhirnya mengerti. Fang Shiqiang dan Chen Mei Mei ini baru saja memainkan tarian peri. Mereka ingin mengeroyok Anda. Pahlawan wanita menunjukkan kepadaku feminitas yang membingkaiku 5 tahun lalu. Ya, ini semua salahmu. Lihat, aku ada di berita.
Dana amal kerajaan tidak dapat disimpan lagi. Potong potnya adik. Saya telah bekerja keras untuk menjalankan dana amal selama bertahun-tahun. Ada pendapatan ratusan juta setiap tahunnya. Hentikan saja drama pot seperti ini. Ah, kamu. Saya merasa seperti saya serakah. Anda lebih rakus dari saya. Beberapa ratus juta. Anda mungkin juga menghabiskan puluhan juta setidaknya untuk pamer. Ini benar-benar ayam tangguh yang tidak pernah mencabut sehelai rambut pun. Memotong seekor anjing membuatnya menjadi tua. Saya pasti akan membunuhnya. Siapa yang akan kamu bunuh? Istriku, kamu di sini. Haha. Duduk. Paman Fang, jangan terlalu belak-belakan. Kami hampir menjadi satu keluarga sekarang. Sayang, apakah kamu lelah? Aku akan menggosokkannya untukmu. Hahaha Bari. Keluarga Chen di ibu kota kekaisaran telah memberi Anda kesempatan besar kali ini. Selama kamu bisa membalaskan dendam sepupu, ibu dan anakku, saya akan menyerahkan semua properti keluarga Chen di Nanchang kepada Anda. Ahahaha. Si Qiang. Saat kamu mengejarku, keluarga Chen tidak setuju, mengatakan bahwa ada perbedaan besar dalam identitas antara Anda dan saya. Tapi aku tidak peduli. Tapi jika kamu berani mengkhianatiku, Anda tahu emosi saya. Hahaha. Sayang, aku hanya memilikimu di hatiku. Bagaimana mungkin tidak ada orang lain? Hal yang ingin saya nikahi. Bungkus itu padaku. Tepati kata-katamu. Kentut lagi. Bu, aku akan selalu membayar berapapun harga hasil panenmu. Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda maksud. Bagaimana bisa lelaki sedalam 2 meter saya berbohong kepada Anda? Bungkus itu padaku. Benar atau salah? Tentu saja. Kepada siapa aku bisa berbohong? Anda tidak bisa berbohong kepada bayi kecil saya. Ah. Oke. Aku menunggumu di rumah. Halo, sayang. Anda tidak bisa memainkannya secara nyata, bukan? Apakah Anda benar-benar tidak akan melakukan dana amal? Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat saat ini? Aku sangat tersesat sekarang. Bisakah kamu menemaniku? Aku juga sudah memikirkannya, tapi ayahku memperhatikannya terlalu dekat. Saya hampir ingin mati. Ayolah, kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sudah lama ingin berhubungan seks dengan kakek Liu? Pikiranku tidak bersamaku. Aku hanya alat penghapus mandimu. Oh, oke. Hentikan perintahan. Aku beritahu kamu. Oh, jangan keluar 2 hari ini. Dia beritahu padamu. Saya ingin naga terbang. Seorang saudara perempuan. Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan dia. Apakah kamu mendengarnya? Masih belum bisa mengatakannya. Siapa lagi selain Anda yang akan mengetuk pintu saat ini? Saya memakai stoking hitam. Saya akan memastikan Anda makan cukup malam ini. Sayangku, aku di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Membenci. Hantu sialan itu sangat merindukanmu. Liu Yunyan Jalang itu. Apa bagusnya dia? Saya menggunakan kamu. Harus. Anda tinggal di sini jika memang demikian. Fang Shiqiang sangat kaya. Aku tidak akan mengubahmu ke villa meskipun aku mati. Memegang. Ternyata Chen masih mengingat saya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin naga terbang. Bagaimana kamu menemukanku? Anda harus tahu bahwa di sini liar. Jika kamu mati sendirian, aku khawatir kamu tidak akan mati di luar. Saya tidak ingin mati. Jangan impulsif. Saya tidak bisa impulsif. Tapi itu tergantung pada apa yang Anda katakan. Saya tidak tahu apa-apa. Aku akan mengajakmu melihatnya. Ceritakan apa yang kamu ketahui. Jika tidak, pisau cukur alis ini akan mengikis dari sudut mulut hingga ujung. Saya tidak ingin saya mengatakannya. Sudah kubilang aku tidak bisa dirusak. Ini lebih buruk daripada membunuhku. Siapa dia? Mengapa Anda membawa orang asing ke rumah Anda? Ternyata itu kamu. Kanan. Ini aku. Kalian berdua bersama-sama. Oh Yang Feilong. Jangan salah paham.
Saya membawanya ke sini hanya untuk membersihkan nama saya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Wanita ini selalu menjadi kekasih Fang Shiqiang. Dia juga manajer sementara Yayasan Amal Fang. Apa? Apakah ini benar? Anda mungkin tidak pernah tahu. Sepasang anjing dan manusia ini bersekongkol satu sama lain. Selalu menyakitiku. Biarkan keluarga Ouyang kita menanggung penghinaan. Saya juga mengetahui bahwa keluarga Fang terlibat dalam insiden jembatan Suoyang. Biarkan aku mencari tahu. Saya harus membalaskan dendam orang tua saya. Anda, kamu berbicara omong kosong. Jelas sekali kamulah yang pertama kali memperkosaku. Sekarang kamu mengancamku. Tolong biarkan aku pergi. Hidupku sengsara sejak aku masih kecil. Hanya seorang pencari nafkah. Saya bukan tandingan keluarga kaya Anda. Tolong biarkan aku hidup. Tolong biarkan aku hidup. Mulutku penuh dengan kotoran. Tapi saya tidak tahu metode naga terbang sang pangeran. Benarkah? Apakah Anda mencari kematian? Oh Ouyang Feilong. Anda sudah muak dan masih ingin membunuh orang, bukan? Anda masih menganggap keluarga Ouyang tidak cukup sengsara, bukan? Dasar naga hitam tua. Jika tidak, Anda dapat mengembalikannya satu kali. Kenapa aku menjanjikanmu satu, dua atau tiga? Kakak ipar. Saya kenal wanita ini. Itu memang ayah An. Jangan percaya padaku. Dia pasti dianiaya. Aku percaya saudaraku. Dia pasti dianiaya. Alangkah baiknya jika dia bisa menceritakan apa yang terjadi hari ini. Aku hanya percaya orang tuaku bisa berada dalam roh surga dan kamu menjagaku. Katakan lagi apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya tidak berani berbohong. Bukankah wajar jika kita takut dituduh secara salah? Beraninya kamu mengeluh dan marah. Mendengus. Apakah kamu masih berakting? Semakin banyak aku melakukannya, semakin aku percaya. Saudara baptisku. Membiarkanmu pergi hari ini. Aku hanya akan berpura-pura hal itu tidak terjadi. Nyonya, dia berbicara omong kosong. Biarkan aku pergi. Jika saya tidak pergi, saya tidak berani pergi. Jika saya keluar dari pintu ini, akan dibunuh oleh mereka. Jika ada yang tidak beres, saya akan mengurusnya. Selama kamu berani bergerak. Aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Di dalam perutku, anak. Anda harus memiliki kebajikan. Spanduk. Apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Kamu menyakitiku. Anda tidak bisa pergi hari ini. Tunggu apa lagi? Biarkan aku pergi. Istrimu bilang begitu. Jika terjadi sesuatu padaku, dia tidak akan memaafkanmu. Menceraikanmu. Mainkan jebakan ini denganku. Mulut bebek mati. Jangan main-main. Hanya dari hari ke hari. Apakah Anda masih ingin melakukan pembunuhan? Aku akan menelepon seseorang. Harus mengatakan. Anda benar-benar bijaksana. Lihatlah lebih dekat. Apakah ada orang di sekitar Anda? Orang-orangku telah dibersihkan. Area dalam jarak 5 kilometer adalah wilayah mutlak saya. Jangan impulsif. Ah, kamu tidak bisa mati. Mengekspos Fang Shiqiang bisa menyelamatkan hidup Anda, tapi... Penjaga toko, aku akan menjemputnya dan melanjutkan perjalananku. Jangan salah paham. Oh Ouyang Feilong, saya bersedia menangkap angin. Aku bersedia, hanya kamu dan aku. Jika dia tidak ingin mati, apakah dia ingin tetap tinggal? Saya, Ouyang Feilong, tidak pernah meremehkan orang lain ketika melakukan sesuatu. Kirim dia ke Gunung Huashan. Ceritakan padaku dengan penuh minat. Saya harus memikirkannya selama bertahun-tahun. Ya. Ini adalah Wishan Dahongpao tahun ini. Pemiliknya mencobanya. Lebih dekat ke rumah. Untuk apa kamu datang menemuiku? Pemilik Mia. Telah terjadi 17 perkelahian antar orang di luar rumah sakit swasta. Menusuk banyak orang. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengirim orang untuk mencari Anda. Lahan untuk rumah sakit perlu dibagi. Sudah lama mati.
Dalam 2 atau 3 hari. Apa? Penjaga toko, Anda harus berpikir 2 kali. Zhao Tiegang, apakah kamu tahu sesuatu? Apakah ini hubungan antara keluarga Fang dan keluarga Chen? Sejauh yang saya tahu ini, keluarga Chen tidak melakukan hal baik di Nancheng. Dalam beberapa tahun terakhir, kami dengan cepat memasukkan kejutan di Nancheng. UPS, saya marah ketika saya menyebutkan ini. Keluarga Chen sangat berkuasa, meresap. Bahkan pengusaha kecil dan pedagang asongan pun akan merampok mereka. Sekarang sudah penuh dengan erangan. Saya berencana mendirikan Regal Fund di tanah rumah sakit Yafeng. Berencana berinvestasi 100 miliar untuk pengembangan Nancheng. Rencana apa yang ada dalam pikiran Anda? Penjaga toko, apa yang kamu katakan itu benar. 500 miliar. PDB tahunan Nancheng bahkan tidak mencapai 100 miliar yuan. Anda dapat membicarakan bisnis ini, bukan? Tidak apa-apa. Awalnya, saya ingin menjadi master Duan Sui. Tapi pemilik toko sangat tulus. Sepertinya saya tidak bisa melakukannya jika saya tidak bergabung dalam permainan. Kalau begitu ceritakan semua yang kamu tahu. Tidak punya apa-apa. Penjaga toko harap yakinlah, saya bisa menuangkan kacang melalui tabung bambu. Saya berjanji Anda tidak akan ketinggalan sama sekali. Lahir di sungai. Saudaraku, kamu kembali. Saya baru saja menyelesaikannya. Duduklah dengan cepat. Semuanya sudah diperiksa. Orang jahat ini, Fang Shiqiang. Kenapa kamu selalu berpegang pada Fang Shi? Adik baptisku pernah menyukaiku, tapi aku sudah menikah denganmu sekarang. Aku sudah menganggapnya saudaraku. Itu saudaraku. Yun Ye, tahukah kamu mengapa ketiga raksasa itu memilihmu? Tahukah Anda kalau ginjal Anda lebih cocok untuk Nyonya Chen? Mengapa? Jangan khawatir. Untuk menyenangkan keluarga Chen, dia mencari semua ginjal di Nancheng. Hanya milikmu yang paling cocok. Dia tidak segan-segan membiarkanmu mati. Jangan ragu membiarkan keluarga Ouyang binasa. Saya juga ingin menyenangkan keluarga Chen. Anda masih berbicara mewakili dia. Mustahil. Dia tidak mungkin menjadi orang seperti ini. Apakah Anda punya bukti bahwa dia mengatakan itu? Ini penjaga Nancheng Zhao Tiegang. Ada kesepakatan antara keluarga Fang dan keluarga Chen. Salah satunya adalah pemakaman suci sang donatur. Lakukan saja. Tidak mengerti? Dokumen tersebut berisi stempel Zhao Tiegang. Dia adalah penjaga Nancheng. Sangat mudah untuk melakukan ini. Apa yang mungkin? Apa yang tidak mungkin? Man-man, ada apa denganmu? Orang sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Orang itu, Fang Shiqiang, lebih buruk dari binatang buas. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu minum terlalu banyak. Saya tidak minum terlalu banyak. Orang itu lebih buruk dari binatang. Kamu sama sekali tidak tahu rumahku. Memindai beberapa kali tanpa memperhatikan apapun. Dan manfaatkan aku. Menindas saya beberapa kali. Siapa yang selarut ini? Haha. Permaisuri Yusheng. Mari bersenang-senang hari ini. Hahaha. Rasanya enak sekali di sini. Selamat bersenang-senang. Hahaha. Kamu, keluar dari sini. Entah itu atau yang lain. Hahaha kakak. Pergi dan berhenti bermain. Apa? Fang Shiqiang, kamu benar-benar mencari kematian. Bahkan adikku pun tidak luput. Aku akan membunuhmu Huang Feilong dan aku tidak pantas menjadi laki-laki. Kenapa? Akan menjadi seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Katakan saja sekarang. Apakah kamu percaya pada Fang Shiji lagi? Anda mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Anda harus memarahi saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menanggungnya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya adalah pembunuh Qin Fan Ho. Anda adalah kaki tangan. Kaki tangan. Kaki tangan. Kaki tangan. Guru, Anda telah berada di hati saya selama bertahun-tahun. Cara berolahraga. Saya telah menderita karena dia. Tapi dia tetap dibunuh oleh kami demi keluarga yang. Ternyata. Ayah karena dia punya. Saya pasti akan membantu Anda di GG.
Dan siapapun yang menindas. Kamu tahu orangku yang paling maju. Seperti apa rasanya masyarakat? Bajingan itu akan membayar harganya. Saya akan bertanya kepadanya mengapa dia melakukan itu. Mengapa saya harus mengkhianati kepercayaan yang telah saya berikan padanya selama bertahun-tahun? Yuyan, kamu tidak dalam keadaan sehat. Butuh istirahat. Dia tidak punya harapan. Dia menghina adikku. Menindas Ouyang Jiang kami. Gunakan ginjalmu untuk menyenangkan keluarga Chen. Anda tidak harus pergi menemuinya. Bukankah itu seperti bunga? Anda tidak bisa melawannya sama sekali. Pendapat sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tuhan, aku tahu kesehatanmu belum pulih akhir-akhir ini. Datang. Minum. Saya datang hari ini. Terutama saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah ibuku tahu kalau dia kesal karena aku mengurus keluarga Wei Yang? Apakah saya telah beroperasi di belakang layar? Oke, saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Fang Shicheng, kamu munafik. Orang munafik. Kanan. Saya seorang munafik. Kanan. Kanan. Saya telah mengerjakan di belakang layar tentang apa yang ingin saya selidiki. Saya orang paling baik di dunia. Saya lebih baik dari Lei Feng. Aku tahu kamulah pemerkosanya. Apakah kamu membicarakan hal buruk tentangku di belakangku lagi? Kirimkan kekasihmu Chen Mei Mei. Mengapa Chen Mei Mei ini tidak ada? Tidak bisakah Chen Mei Mei disuap oleh mereka? Ah, itu bukan hal yang mustahil bagi Anda. Ayah, aku baru saja bilang kamu terlalu naif. Anda harus mendengarkan saya. Ayah, apakah aku saudara baptismu? Ah, halo, gadis. Kalau begitu izinkan saya bertanya pada Anda. Mengapa kamu menyerahkanku agar kamu bisa mempunyai keluarga? Mengapa kamu melakukan hal itu pada Ouyang Hong? Hampir membuatnya hamil, beritahu aku. Siapa yang mengatakan ini? Di kehidupan lain, dua orang menjebakku. Fitnah. Sekarang Fang Ziqiang sebagai pribadi yang terlalu tangguh. Ini pertama kalinya bagiku. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya pendapat sendiri? Tidak, ini kita. Anda tidak bisa melawan pengkhianatan semacam ini. Untuk Yunye, kamu harus percaya padaku. Saya benar-benar dijebak. Benarkah? Bagaimana dengan bukti Zhao Tiegang? Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga Fang? Maka Anda tidak bisa duduk. Aku baru saja bilang kamu terlalu mudah. Lalu Zhao Tiegang memberitahumu secara pribadi. Tentu saja tidak. Tapi itu memiliki segelnya. Segel-segel keluarga kepala wortel. Anda ingin saya mengirim Anda? Lobak. Ah, kamu terlalu terbuka. Dia ada di wajah ini. Lakukan lagi. Biarkan aku pergi. Beraninya kamu menyentuhku. Aku tidak bisa mengampunimu hari ini. Tapi batunya keluar lebih dulu. Apa yang kamu lakukan sekarang berantakan? Saya ingin bertanya kepada seseorang dengan jelas. Berbahaya mengikutinya ke sini sendirian. Saya sendiri yang menjaminnya jika terjadi sesuatu. Anda tidak bertanggung jawab. Apakah kamu dengarnya? Ah, keluar dari sini. Apakah Anda berani bersikap kejam kepada siapapun? Anda tidak dapat melakukannya, bahkan jika Anda adalah hantu. Mari luangkan waktu kita. Jangan sepengetahuan wanita jalang ini. Duduk dan ngobrollah dengan baik. Saudaraku, kenapa aku merasa ada yang salah dengan minuman ini? Saudari Hai, apakah menurutmu tubuhmu belum pulih? Aku menjadi sangat marah lagi hari ini. Merasa pusing adalah hal yang wajar. Apakah begitu? Mengapa saya merasa semakin pusing? Senang rasanya merasa semakin pusing. Mengapa kamu tidak berbaring dan istirahat? Aku menyukaimu selama 10 tahun. Saya akhirnya berhasil, bukan? Ah, saya bangun. Buka untukku. Omong kosong. Berguling darimu. Hahaha.
Apakah Fang Shiqiang tidak mengizinkanmu masuk? Dengarkan penjelasanku. Hal-hal tidak seperti ini bagi saya. Halo. Anda mendengarkan penjelasan saya. Jalang merayuku. Dia bahkan meminta saya untuk memasukkan obat ke dalam anggur. Saya tidak bisa mengendalikan diri di pagi hari. Tidak ada yang terjadi padaku. Tidak terjadi apa-apa. Itu benar. Lihat dengan cepat. Senjatanya sudah terangkat lagi. Wanita ini adalah donor ginjal. Terlihat cukup segar. Karena dia adalah sepupu. Lalu beri dia seteguk di wajahnya. Itu akan cukup baginya setelah dia cacat. Memotong. Kenapa kamu tidak mau? Saya bersedia. Adik ipar perempuan. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Semuanya dari Jiangshan, bukan? Saya percaya kamu. Anda pasti dibutakan oleh wajah jelek itu. Anak laki-laki itu juga. Sungguh menyedihkan, mengapa Anda datang kepadanya untuk segalanya? Saudaraku, kamu harus tenang. Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganku? Katakan padaku dengan cepat. Ada apa denganku, kakak ipar? Anda adalah Fang Shijia. Mereka semua berkomplot melawanku. Kemudian seorang wanita datang dan langsung membakar wajah saya. Jembatan batu persegi adalah jembatan batu persegi lagi. Apakah dia akan lumpuh? Aku seharusnya tidak membuat masalah. Aku harus mendengarkanmu. Saya telah meminta Anda untuk mengambil tas di wajah Anda. Tidak bisa menggunakannya. Benarkah kita tidak bisa lagi memanfaatkannya? Tentu saja benar. Kapan aku berbohong padamu? Jaga dirimu baik-baik mulai sekarang. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Pemilik toko Fang Shiqiang dan keluarganya sangat sedih. Telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Aku akan membunuh mereka sekarang. Bunuh saja dia. Terlalu murah untuknya. Beritahu Hong Yan. Tempatkan semua orang di keluarga Fang di bawah pengawasanku. Saya meminta mereka meninggalkan Nancheng setengah langkah. Dan perusahaan Fang. Memutus rantai modal mereka. Bekukan dana mereka. Ya. Dalam waktu 3 hari. Tidak ada lagi Fang. Tuan Sao Tiegang bersikeras mencari Anda. Bahkan tidak bisa menghentikannya. Tuan Ouyang. Tolong beri Sao Shou secangkir teh. Terima kasih. Saudaraku, apakah kamu kenal Sao Shou? Mengapa saya membutuhkan Anda untuk menggunakannya? Kakak, silakan masuk dulu. Izinkan saya berbicara dengan Sao Shou Ubo. Penjaga toko, tolong bantu saya. Apa yang kamu takutkan saat aku di sini? Oke, saya percaya Anda, pemiliknya. Lalu ceritakan semuanya secara detail. Keluarga Chen dan keluarga Fang mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nancheng. Kepala keluarga Chen sangat marah. Saya meminta seorang pengurus rumah tangga besar untuk datang dan bersikeras meminta penjelasan kepada saya. Dan mereka meminta saya untuk menyerahkan tanah rumah sakit Yafeng kepada mereka. Kalau tidak, datanglah padaku. Bukankah masalahnya hanya pada pengurus rumah tangga? Adapun kegagalannya, bukan sekedar pembantu rumah tangga. Mereka juga membawa ahli racun. Bunuh yang tak terlihat. Konon diabadikan oleh keluarga Chen. Pemilik toko seharusnya membicarakan tentang Lauki. Peringkat ke-18 dalam daftar kuat. Orang ini sangat pandai menggunakan racun. Tapi seni bela diri adalah hal yang lumrah. Pemiliknya kali ini. Anda harus menyelamatkan saya. Anda menginvestasikan lebih dari 200 miliar di Nancheng. Kamu tidak dapat membantuku. Penjaga toko, saya dan keluarga saya ada di sini. Bukankah itu hanya bajingan dan anjing tua? Untuk membuatmu takut seperti ini? Oke, aku akan pergi bersamamu. Untungnya, Anda dapat mengembalikannya kepada saya terlebih dahulu. Periksa detailnya. Ya. Naga terbang. Saya mendengar harimau perkasa datang. Dia adalah sosok yang sangat penting di Southfield. Mengapa kamu begitu sopan padamu? Saudaraku, apakah kamu mencoba menyembunyikan sesuatu dariku? Siapa kamu? Mengapa kamu merasa begitu misterius? Hei, siapa aku?
Menunggu hari ketika orang tuaku membunuhku. Saya akan mengadakan upacara peringatan besar. Pada saat itu, semua musuh akan datang ke monumen mereka dan bersujud kepada mereka untuk meminta maaf. Maka kamu akan tahu siapa aku. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Chen? Dia adalah salah satu dari 3 raksasa. Keluarga Ouyang kini berada dalam keadaan kacau. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Melepaskan. Bukan saja aku tidak melepaskannya. Saya ingin membayarnya 10 kali dan 100 kali. Ouyang Feilong, apakah kamu sakit? Membuat adik iparku marah lagi. Kamu kalah lagi. Pemiliknya masih muda. Keterampilan catur yang luar biasa. Bawahan mengagumi. Tuan Fang Shiqiang datang bersama kepala pelayan keluarga Chen dan Lauki. Duduk apa? Putaran lainnya. Biarkan mereka menunggu di luar. Ya. Lolos. Dibimbing oleh Datiegang. Anda bahkan tidak menyambut keluarga Chen ketika mereka datang. Kamu sangat berani. Main catur sialan. Kalian bersenang-senang. Persetan denganmu. Suatu hal yang buta. Beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku sekarang? Ah, tahu. Sialan dari keluarga Chen. Saya adalah menantu dari keluarga Chen. Butler, apakah kamu melihatnya? Ini anak ini. Dia sangat sombong. Dia sepertinya punya hubungan keluarga dengan Xiao Tiegang. Cai Nancheng dan dia menembus segalanya. Keduanya melakukan hal-hal jahat. Wah, saya ingin melihat berapa banyak rambut lanugo yang telah kamu tumbuhkan. Berani melawan keluarga Chen kita. Anak laki-laki itu berada di bawah selangkanganku. Silakan dan aku akan mengampuni hidupmu. Bersikaplah berani tanpa bersikap kasar. Oh. Saya menentang keluarga Cheng. Para gadis memilikiku. Anda bahkan berani pergi ke rumahnya. Anda bahkan berani memukul saya. Bagaimana kalau memukulmu? Kamu pikir kamu siapa? Saya akan menangkap keluarga Chen. Fang, aku akan menerimanya jika Anda memiliki kemampuan dan anggap pada saya. Mengapa kamu mencari Xiao Tiegang? Anak baik, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sudah mati hari ini. Bunuh dia segera untukku sekarang. Lauki, tolong beri saya nasihat. Tangani sampah seperti Anda. Itu cukup bagiku. Biarkan saya mencoba keterampilan saya. Mohon sarannya, ayolah. Hehe. Oh ya. Ya. Saudari, apakah kamu sudah bangun? Limbah. Ah. Wanita ini, pengurus rumah tangga, sangat mengagumkan. Racunku tidak ada gunanya, dasar sampah. Zhao Tiegang, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan anak ini? Keterlibatan apa? Tuan Ouyang menghabiskan 500 miliar untuk berinvestasi di pabrik selatan. Bisakah keluarga Chen Anda melakukannya? Tampaknya setelah bertahun-tahun. Apa yang sedang dilakukan keluarga Chen? Zhao Tiegang yang baik. Ini adalah pilihanmu. Tunggu saja aku. Keluarga Chen di ibu kota kekaisaran akan segera berkumpul. Saya pasti akan menghancurkan kota Nancheng Anda. Ayo pergi dan tunggu. Menurutmu ini di mana? Datang seperti yang kamu katakan. Pergi segera setelah Anda mengatakannya. Wah, saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Jangan paksa keluarga Chen kami melakukan apapun. Banyak sekali mayat Ouyang Feilongku yang tenggelam ke lautan darah. Dari bawah ke posisi ini. Saya tidak pernah tahu siapa yang menyebut konvergensi. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka telah dihancurkan? Dikirim ke rumah sakit Yake. Biarkan mereka bertemu Nyonya Chen. Persetan denganmu. Siapa yang berani bergerak? Mendengus. 5 tahun lalu kamu hanyalah seekor semut di bawah bimbinganku. Beraninya kamu melakukan ini padaku sekarang? Jadi bagaimana jika aku melakukan ini padamu? Saya, Ouyang Feilong, telah menjalani kehidupan yang lurus. Jangan pernah menyesal kepada siapapun. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang harus dilakukan pada keluargaku? Apa yang harus dilakukan pada istriku? Mereka membalas dendam pada orang lain. Tidak berterima kasih. Kamulah yang tidak peduli padaku. UPS. Butler, tolong selamatkan aku. Ah. Ah. Dan berapa banyak yang Anda miliki di keluarga Chen? Tidak peduli berapa banyak Anda menagih, itu penting. Jangan mencoba menyenangkan siapapun. Apa yang harus saya lakukan dengan penjaga toko ini? Ni Pingping, apa yang kamu lakukan? Ni Pingping, jangan kemari. Ah. Kingzi membawa mereka keluar. Pemilik toko, Lauki, terlalu licik. Menyebarkan racun kemana-mana. Menyebabkan banyak orang di jalan panik. Dia memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Lari saja. Hanya melewatkan petunjuk.
Merindukan. Mengapa kamu sangat malu? Pasukan Nona Ouyang Feilong sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya dalam seni bela diri. Tapi saya tidak yakin. Saya harus mencari peluang agar mereka merasakan betapa kuatnya saya di masa depan. Sialan. Baik suamiku maupun kepala pelayan tidak kembali. Apa yang kamu lakukan kembali? Beraninya kamu membuat alasan untukku. Sampah adalah sampah. Nona keponakan. Bagaimana ini bisa bagus? Anda harus menyelamatkan anak saya. Keluarga Fang kami hanyalah satu bibit. Bagaimanapun, Fang Shiqiang adalah orang yang aku suka. Dia tidak setia padaku, tapi aku tidak bisa berlaku tidak adil padanya. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan dia mengikuti pengurus rumah tangga untuk menemukan Zhao Tiegang. Itu yang dikatakan keponakan sulungku. Apakah kamu bersedia membantuku? Saya meletakkannya. Ah, Paman Fang, jangan cemas dulu. Apa status keluarga Chen? Ouyang Feilong sudah mati kali ini. Kepala pelayan adalah juru bicara keluarga Chen. Dia bahkan tidak memperhatikan kepala pelayan. Jadi langkah selanjutnya, kepala keluarga Chen pasti akan datang sendiri. Kepala keluarga Chen datang ke sini secara langsung. Ya ampun, apakah ini akan menjadi keributan yang berlebihan? Semakin besar ukurannya, semakin menakutkan jadinya. Ouyang Feilong tidak tahan denganku beberapa kali. Tapi dia terlalu meremehkanku. Chen Meimei. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa saya akan mempertemukan Fang Shiqiang dan keluarga Chen. Sejujurnya Anda belum mengetahuinya bukan? Sebenarnya dia adalah keponakan dari keluarga Chen. Sepupu Chen santai. Nona, kami juga tidak mengetahuinya pada awalnya. Tapi sekarang anakku setuju untuk menikah denganmu. Kan? Jadilah menantu keluarga Chen. Meskipun dia menyebalkan. Saya orang yang tertutup. Adapun dua milikku, Paman, dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Jika dia datang, Nancheng pasti akan runtuh. Berapa banyak orang yang meninggal? Ya, itu tergantung mood paman kedua saya. Apa? Oh, aku tahu. Ayo kita cari kamu. Apa yang salah? Keluarga keponakan Ouyang merilis berita tersebut ke publik. Besok adalah milik keluarga Ouyang, Tu-11 dan lainnya. Seperti yang diharapkan. Apa yang telah terjadi? Katakan dengan cepat. Mereka bahkan mengurung Nyonya Chen dan Pangeran Xiao. Semua orang menyebutkan keluarga Ouyang harus datang dan berlutut untuk meminta maaf. Mengalami penghinaan yang luar biasa. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Terlalu berlebihan. Apakah keluarga Ouyang benar-benar tidak memiliki rasa hormat sama sekali? Apakah mereka benar-benar tidak memedulikan kewibawaan tiga raksasa itu? Tidak hanya itu. Ouyang Feilong juga memulai siaran langsung. Jadikan itu terlihat oleh semua orang. Tidak apa-apa jika keluarga kami melihatnya. Chen Jiaren berlutut. Negara ini menjadi bahan tertawaan. Nona, saya punya ide. Saya tidak bisa membiarkan dia berspekulasi besok. Bukankah kamu pergi ke rumah Ouyang dan menggali kuburan leluhur keluarga Ouyang? Itu tidak akan terjadi. Oke, silakan saja. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa melihat bekas luka apapun di wajahku. Tidak hanya itu. Kulit lebih putih dan lembut dari sebelumnya. Operasi plastik paling ampuh. Tidak sekuat ini. Aku baru saja bilang kamu harus percaya padaku, kan? Tidak ada yang akan terjadi. Bulan demi bulan. Kamu cantik sekali. Saya sangat bersyukur Anda menyelamatkan saya. Tapi satu hal kembali ke hal yang sama. Rumahnya sangat berantakan sekarang. Jangan melakukan apapun sepanjang hari. Aku akan keluar mencari pekerjaan. Hanya karena ada banyak hal yang terjadi saat ini. Jadi, kamu harus istirahat yang cukup. Lagi pula, kamu sedang hamil sekarang. Ada apa? Apa yang salah dengan kehamilan? Apakah Anda meremehkan wanita? Jangan berpikir kamu bisa mengendalikanku hanya karena aku wanitamu. Saya juga ingin berbicara sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Saya mendengar bahwa Galvan telah menetap di Nancheng. Dan sekarang kami sedang merekrut. Saya berencana untuk wawancara. Selain itu, saya adalah manajer keluarga Wu yang sebelumnya. Anda akan pergi ke Galvan untuk wawancara. Ada apa? Apa masalahnya? Tidak masalah, tidak masalah. Sesuatu terjadi pada penjaga toko. Apa yang salah? Adikmu meninggalkan rumah Ouyang pada malam hari. Dia bilang dia akan bertemu pria ini. Orang-orang kami akan membentuk sekolah. Dia bapaknya untuk menjerat. Menemukan bahwa dia telah pingsan. Diseret ke mobil. Menghilang tanpa jejak. Apa? Apa? Kaulah yang menipu adikku untuk pergi keluar. Katakan siapa yang memintamu melakukan ini? Kenapa ini pacar kakakku?
Saya akan mengatakannya lagi setelah melihatnya sebelumnya. Keamanan publik sangat baik sekarang. Bisakah kamu berhenti membuat keributan seperti itu? Apakah Anda menderita delusi dianiaya? Ada apa dengan adikku? Saya akan menanyakan hal itu kepada Anda. Oh, Yang Feilong, apakah Anda sudah cukup mengalami kesulitan? Bagaimana Anda bisa menindas seorang anak? Nyonya, orang ini adalah tersangka. Datang dan beritahu adikmu apa yang terjadi. Mereka menangkap keluarga saya, mengancam saya untuk mengeluarkan Ouyang Hong. Saya tidak bisa menahannya. Saya hanya bisa melakukannya. Adikku sangat baik padamu. Kamu benar-benar menyakitinya. Saya tidak mau. Aku benar-benar tidak mau. Tapi jika aku tidak melakukan ini, aku akan mati. Apakah orang ini? Ya, itu dia. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku akan mengenalinya. Dia meracuni orang tuaku. Jika saya tidak bisa melakukannya dalam 2 jam, dia menyebabkan orang tuaku meninggal mendadak. Tolong selamatkan orang tuaku. Lauki. Kenapa kamu di sini? Lalu siapa yang menyelamatkan adikku? Kakak. Tidak apa-apa. Saya telah mengatur untuk meninggalkannya. Biarkan dia mengumpulkan orang untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Bagaimana caramu menangani masalah adikmu? Tentu saja, Gayung bersambut. Mata ganti mata. Tapi kami belum bisa menyembunyikannya. Tapi jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Kami adalah keluarga kecil dengan bisnis kecil. Mengapa mereka menjadi lawan mereka? Ya, Zhao Shou memang wali terbaik di Nancheng. Adil dan adil. Kemudian Anda melaporkan keluarga Chen dan keluarga Fang. Mereka telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Berikut ini adalah balas dendam tanpa akhir. Salah satu dari 3 besar. Lenganku tidak bisa memutar pahaku. Setelah keluarga Chen mengambil tindakan, bahkan Zhao Shouhu bukanlah tandingan mereka. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bisakah dia mengendalikanmu? Itu sungguh menyia-nyiakan hidup manusia. Apakah kamu tidak peduli melakukan kejahatan? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu pikir kamu siapa? Manusia Super Batman. Atau Lucien. Saat jalanan sulit, unuskan pedangmu untuk membantu. Yunye, ternyata aku tidak mengenalimu lagi. Orang tuaku yang meninggal. Balas dendam ini tidak akan terbalas. Apakah saya, Ouyang Feilong, layak menjadi seorang laki-laki? Balas dendam ini tidak akan terbalas. Apakah saya, Ouyang Feilong, layak menjadi seorang laki-laki? Ya, Anda bisa menjadi seorang pria. Aku juga ingin anakku mempunyai ayah. Sesuatu terjadi padamu. Apa yang harus saya lakukan dengan bayi dalam perut saya? Yang pertama mengalami kecelakaan adalah saudara perempuan saya. Yang kedua adalah aku. SSST. Jangan sentuh aku. Maaf, saya lupa dalam kegembiraan. Apakah kamu masih hamil? Kamu masih tahu aku hamil? Anda juga tahu bahwa apa yang saya bawa di perut saya berasal dari keluarga Ouyang Anda. Mereka mengatakan ibu hamil tidak boleh mengalami perubahan suasana hati yang berlebihan. Dengar, aku sudah mati dan hidup baru-baru ini. Yunyan menyalahkanku. Aku akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Apapun yang Anda inginkan, saya akan memuaskan Anda. Tapi aku harus membalaskan dendam orang tuaku. Jika terjadi sesuatu padamu, aku benar-benar seorang janda. Apakah menurut Anda keluarga Chen akan melepaskan saya? Jika tidak, kita bergerak. Ayo pindah ke tempat di mana tidak ada keluarga Chen. Karena aku sangat takut. Saya sangat takut. Denganku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindasmu. Keluarga Chen juga tidak bisa. Apakah Anda tidak ingin bekerja di Regal Fan? Aku akan mengantarmu ke sana besok. Bisakah Anda menjadi manajer umum? Berhentilah membual. Kembali ke toko Kaisar Zun. Apakah menurut Anda adalah pemilik toko Kaisar Zun? Itu salah satu perusahaan terdaftar terbesar di dunia. Saya sudah puas dia mengizinkan saya bekerja sebagai juru tulis. Anda masih tidak percaya? Tunggu saja. Anda akan mengetahuinya nanti. Oke. Jangan marah lagi. Oh benar. Aku akan menyelamatkan adikku. Oke, cepat pergi. Jurusku disebut memancing ular keluar dari lubangnya. Hei. Apakah tembok besar itu kamu? Tidak, Ceng. Tolong jangan bercanda seperti itu pada aku, oke? Saya tahu kita telah mencapai titik di mana kita berbicara tentang pernikahan. Tapi sekarang aku benar-benar sedang tidak mood untuk memainkan permainan seperti ini denganmu. Apakah kamu tidak tahu sesuatu terjadi di keluargaku? Hahaha. Tembok besar. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan sangat marah. Apakah Anda mengetuk titik akupuntur untuk saya? Di mana Anda mempelajari ini? Mengalihkan. Aku hanya melihat kakakku memberiku telapak tangan. Tolong segera lepaskan ikatannya untukku. Ceng, apakah kamu harus melakukan ini? Maka Anda harus bertanggung jawab untuk saya. Kalau tidak, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda, harap bersikap lembut. Ini pertama kalinya bagiku. Bisakah kamu melepas penutup mataku? Kenapa kamu begitu aneh? Mengapa Anda menyukai nada ini? Bukankah biasanya kamu cukup lembut? Haha. Apa? Apa yang harus dilakukan? Huh. Aki, apa yang ingin kamu lakukan?
Pisau di kepala berwarna. Berhati-hatilah jika saya adalah masalah besar. Mengapa ada suara perempuan lain di tembok besar? Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu cabul? Siapa si cantik kecil itu? Cabul, kekasih kecilmu tidak ada di sini. Siapa kamu? Mengapa tembok besar menangkap saya? Apa yang kamu lakukan padanya? Wanita yang tergila-gila. Laki-laki semuanya berkuku babi besar. Pria Anda telah mengkhianati Anda. Masih memikirkan dia? Wanita ini, Nona, adalah saudara perempuan Ouyang Feilong. Dengan dia di tangan kami memegang Ouyang Feilong. Ini sama saja dengan dimanipulasi oleh kami. Bagaimana kalau kita mendapatkan kekuatan kembali dulu? Goblok Sia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera terbang. Dia adalah kunci untuk menyelamatkan keluarga Chen. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah Anda menerima apa yang dilakukan orang gila Huyang Feilong itu? Ikat dia di sini dan ayo pergi. Pergi tanpa masa depan apapun. Siapa kamu? Nona penjaga toko meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Jangan tunjukkan wajahmu dulu. Mari kita memancing orang jahat keluar dulu. Anak orang tua. Aku akan segera membalaskan dendammu. Tolong biarkan aku pergi. Saya salah dan saya bersedia menyerah. Oke, saya bersedia masuk penjara. Tolong biarkan kami pergi. Jangan khawatir. Bukti kejahatan Anda cukup untuk membuat Anda dipenjara seumur hidup. Abaikan saja masa kini. Ouyang Weiluo, jika Anda melakukan ini, Nanchang akan jatuh ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Tunggu saja sampai seseorang datang untuk menjagamu. Ah, aku akan mati. Saya satu-satunya bibit di keluarga Fang. Kamu berani menyentuhku. Apakah kamu tidak takut seluruh keluarga Ouyang kamu akan mati? Anda. Diam. Keluarga Putri Chen dan orang-orang dari keluarga Fang ada di sini. Ini tidak lambat datangnya. Kisi, tolong jatuhkan semuanya. Saya ingin naga terbang. Saya ingin naga terbang. Di mana anakku? Berikan dia padaku. Apakah kamu masih ingin menemaninya di sana? Berhenti. Bukankah wajahmu rusak? Ini baru beberapa hari. Bagaimana kamu menjadi begitu cantik? Bukankah wajahmu rusak? Ini baru beberapa hari. Bagaimana kamu menjadi begitu cantik? Berkatmu aku baik-baik saja. Wah, kecerobohankulah yang membuatmu memanfaatkanku kemarin. Hari ini saya akan bersaing dengan Anda dalam sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan itu? Apakah Ouyang Hong ada di tempatmu? Itu benar, katakan saja. Saya akan melakukan trik apapun yang ingin Anda mainkan. Ini sangat sederhana. Ada pertarungan antara kekuatan dan kekuatan. Aku akan memberimu perlawanan hari ini. Cara berjuang keras. Siapapun yang bertahan lebih lama, dialah pemenangnya. Jika saya menang, biarkan saja keluarga Chen pergi. Jika kamu menang, keluarga Chen siap membantu Anda. Ouyang Hong akan segera mengirimkannya kembali. Apakah kamu berani? Tidak bisa menjanjikannya. Keahlian terbaik Lauki adalah membuat racun. Dia punya banyak penawarnya. Menyetujui Lauki seperti terjerumus ke dalam tantangannya. Apakah kamu sakit? Daripada meminum racun. Ini adalah lelucon besar. Apakah kamu sakit? Biff tidak menginginkannya. Ini adalah lelucon besar. Bagaimana? Apakah kamu tidak berani lagi? Jika Anda tidak berani, bebaskan putraku dan keluarga Chen. Bebaskan adikku Ouyang Hong dulu. Mustahil. Sepertinya kita tidak berada di sini hari ini. Saya tidak menyangka akan sulit membedakan pemenang dan pecundang. Anak baik. Apakah kamu berani atau tidak? Jika aku mati, bukankah keluarga Ouyang hancur? Hahaha. Yang akan dihancurkan adalah pintumu. Anda harus setuju jika Anda setuju. Anda harus setuju meskipun Anda tidak setuju. Kepala keluarga Fang pertama-tama memotong telinga Ouyang Hong. Kirimkan itu agar dia melihatnya. Keluarga Chen dipukuli habis-habisan olehnya. Adiknya makan dan minum dengan baik. Apa artinya ini? Oke, saya akan segera melakukannya. Tunggu, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Penjaga toko, apa yang Anda pesan sudah selesai. Anda datang tepat pada waktunya. Orang-orang ini mencoba mempermainkan saya. Tidak. Apakah otakmu kebanjiran? Tuanku adalah orang dengan tubuh yang tidak jelas. Mereka mencari kematian dan saya akan menemani mereka. Kaulah yang ingin mati. Baiklah kalau begitu mari kita mulai. Kaulah yang ingin mati. Baiklah kalau begitu mari kita mulai. Hanya kamu sampah. Saya masih ingin menantang tuan saya. Saya tidak sebaik Anda dalam hal seni bela diri. Tapi saya tidak percaya pada kartografi. Jangan menakuti orang di sini, anjing sucimu itu. Ketika saya masih kecil, Ouyang Feilong, jika kamu ingin mati, panggil dia. Agar kamu bisa tercukupi. Ketiga botol ini milikmu.
Ketiga botol ini milik Master Lauki. Saya ingin naga terbang. Anda seharusnya tidak ragu, bukan? Fei Long tidak menginginkannya. Mereka semua adalah sekelompok psikopat. Meminumnya akan membunuhmu. Mari kita berjanji pada mereka untuk melepaskan keluarga Chen. Dan di mana anakku? Apakah menurutmu aku membiarkan mereka pergi? Apakah mereka akan membiarkan Ouyang Hong pergi? Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Bagus. Berikutnya giliran Anda. Mengapa Lauki masih baik-baik saja? Pernahkah Anda meracuni diri sendiri? Apakah itu tidak beracun? Manajemen tes ini telah lama hilang. Tak kenal takut, tanpa jejak, sulit untuk dilawan. Ia adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kepala kosong. Kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Mungkinkah Anda telah meminum penawarnya sebelumnya? Apa penawarnya? Kembalikan selir lamaku. Berhenti bicara omong kosong. Tuanku sudah meminumnya. Berikutnya giliran Anda. Tapi pengingat yang ramah. Salah satu dari 3 tabung ini pasti akan menyebabkan kematian jika Anda tidak beruntung. Lauki, tunggu apa lagi? Bukankah Anda seorang ahli racun senior? Sebagai pemuja keluarga Chen, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sampai mati dengan ujung tombak? Orang yang pemalu. Rasanya tidak enak. Tuan Ouyang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah kamu melihat adanya perubahan pada diriku? Tuan Ouyang, apa yang kamu menangkan? Saya sudah minum 3 semuanya. Anda tidak harus meminum semuanya. Selama kamu meminumnya, kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku. Sekalipun aku kalah. Ini tidak mungkin. Ini tidak ilmiah. Bagaimana kamu melakukannya? Saya sudah mengatakannya. Tuanku kebal terhadap semua racun. Lauki, saya menyarankan Anda untuk tidak menunda waktu lagi. Jika tidak, menyerah saja. Taizi pertama-tama membawa keluar putra bodoh dari keluarga Chen untuk menemuinya terlebih dahulu. Memotong. Berhenti. Lauki, apa yang masih kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin membuktikannya sendiri? Keluarga Chen saya tidak pernah membuang sampah. Pikirkanlah dan berani menjadi pembelot. Keluarga Chen menginginkan hidupmu. Oke, saya ingin naga terbang. Kamu kejam. Saya tidak percaya bahwa saya masih bisa takut terhadap racun ini tanpa pil detoksifikasi. Bagus. Saudari, biarkan saja jika tidak terjadi apa-apa. Mereka menggertak di sini. Menakutkan. Lauki. Lauki, bangun, apa kabarmu? Keponakan saya tampaknya sedang sekarat. Memotong. Sungguh sia-sia. Apa yang harus dilakukan Paman Fang sekarang? Dia tidak bisa mati. Anda bisa mengaku kalah sekarang, bukan? Saya ingin naga terbang, bahkan jika kamu menang. Jadi apa? Adikmu ada di tanganku. Cepat lepaskan anakku dan keluarga Chen. Anda benar-benar tidak bisa mempercayainya. Yunyan, inilah identitas dari apa yang dilakukan semua orang. Anda bertukar pikiran dengan mereka. Mereka bercerita tentang sejarawan. Anda memberitahu mereka tentang sejarawan. Dia memberi Anda kepercayaan diri. Tidak tahu malu dan tidak senonoh. Aktingnya hampir selesai. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Tuan Ouyang, Nona Ouyang telah diselamatkan oleh saya. Satu-satunya alat tawar-menawarmu, saudara. Mustahil. Pergi temui adikmu. Dia menderita hal yang tidak diketahui. Tidak mungkin untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin? Brengsek. Rentetan telepon. Seluruh Nanceng berada di bawah kendali saya. Bisakah kamu menyembunyikan seseorang? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan membawa Fang Xixian dan wanita ini ke rumah sakit? Cucilah hati mereka dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak mau. Jangan sia-siakan kamu. Bukan kematian yang baik. Jangan sentuh aku. Kakak, apakah kamu takut? Jangan takut. Chen Mei-mei dan Fang Xixian telah ditangkap oleh Xiao Shoubo. Wah, biarkan adikku menangkap semuanya. Tahukah kamu, kakak laki-lakimu hampir mempertaruhkan nyawanya untukmu hari ini. Dia harus bertarung dengan Lauki hari ini. Anda tahu racun Lauki sangat kuat. Dia adalah raja racun yang besar. Bagaimana kabar saudaraku?
Tidak apa-apa, dia baik-baik saja, adikku sayang. Kakak. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengalahkan orang cabul itu? Kamu tidak tahu. Kemarin, orang cabul itu berpura-pura menjadi pacarku dan menyentuh kakiku. Apalagi yang telah dia lakukan padamu, jika aku tahu aku seharusnya membunuhnya kemarin. Tidak ada yang lain. Chen Mei Mei menghentikannya. Chen Mei Mei itu baik-baik saja denganku. Saudari Chen, saya bisa mengampuni nyawanya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun padamu. Kamu belum bilang kenapa kamu baik-baik saja. Apakah kamu melakukan sesuatu? Suamimu, aku tak terkalahkan dengan tangan besi. Kebal terhadap semua racun. Kuat. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Tidak perlu menyombongkan diri. Bisakah orang yang berkuasa sekuat Tergalvan? Aku beritahu kamu, saya mendengar bahwa Yang Mulia Hongyan, 12 utusan ilahi dari Istana Kaisar Zun, juga datang untuk memimpin Dana Kaisar Zun. Saya akan mewawancarai adik ipar saya besok. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu besok. Oke, kamu temani aku. Kalau begitu aku akan tidur denganmu hari ini. Tidurlah. Limbah. Pemilik rumah sudah menanyakannya dengan jelas. Nyonya, Tuan Muda Chen Mei Mei, keluarga Huo, ayah dan anak, dan lainnya semuanya ada di rumah sakit ini. Apakah sulit menemukan alasan ini? Ini sangat melanggar hukum. Ini adalah cara nyata untuk memulai sebuah keluarga dengan saya. Pemimpinnya, Ouyang Feilong, jelas tidak sesederhana itu. Bangkir pergi ke rumah sakit untuk merampok orang dan menyerang 35 orang. Setiap saat tidak ada jalan kembali. Laki-laki dan kuda kami juga dipermalukan. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Ouyang Feilong? Saya mendengar apa yang Anda katakan. Saya mendengar banyak wajah baru muncul di Nancheng baru-baru ini. Gerakan yang sering. Saya tahu beberapa di antaranya. Mereka semua adalah petinggi internasional. Sangat bagus secara internasional. Masing-masing terkenal secara internasional, namun mempunyai identitas yang sama. Artinya mereka semua melayani di Zundian. Mungkinkah Tuan Muda berkata bahwa Ouyang Feilong benar-benar Kaisar Zundian? Benar-benar mustahil. Di Zundian Zi. Karakter macam apa itu? Bagaimana bisa dia menjadi pemerkosa muda? Memberimu 5 tahun. Bisakah ia diubah dari sampah menjadi pohon raksasa yang mati? Kekuatan harus diakumulasikan. Keluarga Chen mengumpulkan ratusan tahun untuk menjadi 3 raksasa. Bagaimanapun, Ouyang Feilong jelas tidak hanya menunggu saja. Pergi temui dia. Lihat apa yang dia punya. 3 kepala dan lengan. Parade militer 3 unifikasi. Benar, semua pembunuh keluarga Chen telah tiba. 12 orang yang lewat, totalnya 23.000 orang. Ada juga pasukan bawah tanah di 38 kota di sekitar 5 provinsi. Selain itu, ada juga kekuatan dari keluarga Chen. Sebanyak 10 miliar terkumpul. Semua digunakan untuk biaya operasi ini. Kalau begitu beritahu kamu. Menjadi anggota keluarga Chen biayanya lebih murah 10 juta. Membunuh satu orang dari keluarga Ouyang kurang dari 10 juta. Penjaga toko yang lembut. Berita terbaru. Kepala keluarga Chen telah tiba di Nancheng. Orang-orang kami mengawasinya 24 jam sehari. Berapa banyak saudara laki-laki yang mereka miliki? Telah merambah ke sekitar kota Nancheng. Diperkirakan ada lebih dari 20.000 orang. Kurang dari 25.000. Berapa banyak orang yang ada di dalam kita? Penjaga toko yang lembut. Cabang toko utama memiliki 55.000 orang. Hanya dengan perintahmu, Yang Mulia Dewa Guntur dapat segera memerintahkan mereka untuk pergi ke kota selatan. Tuan pemilik toko saya. Jika Tuan berkenan memberikan hadiah, masih bisa ditambah lagi. Yang Mulia Dewa Guntur berkata, dalam waktu 3 hari masih bisa ditambah 100.000 herle lagi. Terlalu banyak orang. Kota Hanang tidak muat. Kami bukan anak kecil. Berantem lihat siapa yang lebih banyak orangnya. Itu memang tidak masalah, pemilik toko. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu keluarga sebesar ini di wilayah domestik. Karena kamu sudah berniat untuk menyerbu tempat ini, kamu harus membuat gebrakan. Saya khawatir dengan situasi ini, Chen Tianliang mungkin akan ketakutan dan lari malam-malam dari kota selatan. Ah, Xiao Liu, ayo sini. Ayo. Saya dengar hari ini ada ratusan orang yang mengikuti wawancara. Ruang wawancara ini hanya salah satu dari banyak ruangan. Seluruh lantai ini ada puluhan ruangan wawancara. Sungguh menakutkan. Tentu saja, jangan bilang di kota selatan. Meskipun di ibu kota sekalipun, bisa masuk ke Dana Kaisar. Itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Sama seperti mendapatkan pekerjaan yang sangat bergengsi. Kakak ipar, saya dengar karyawan biasa di sini bahkan mendapat gaji 50.000 selama masa magang. Sekali berbalik, dalam sekejap bisa mendapatkan 5 juta. Iya, makanya kamu lihat. Itulah kenapa ada begitu banyak pesaing. Sayang sekali saya hamil. Tidak tahu apakah mereka akan menerima saya. Sayang. Kedatanganmu kali ini benar-benar tidak tepat waktu. Kakak ipar, saya malah khawatir. Kamu begitu hebat, pendidikanmu lebih tinggi dariku. Seharusnya aku yang lebih khawatir. Wah, kebetulan sekali. Kamu di sini? Bukannya aku bilang tunggu di bawah?
Aku turun sebentar, lihat kalian sibuk atau tidak. Ngomongnya kayak punya perusahaan sendiri. Apakah Nona Ouyang Hongliu dan Nona Yun ya sudah datang? Ini dia. Kalian berdua, silakan ikut denganku. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Saya masih perlu wawancara terlebih dahulu. Tidak tahu. Mereka akan kembali lagi nanti dan pergi. Anda. Ya. Liu Yunye Yunye. Anda adalah Ouyang Hong. Kakak ipar saya mengatakan bahwa dana di Zun sangat ketat. Menurutku bukan itu masalahnya. Mereka cukup menghormati kami. Ini mungkin menjadi ujian bagi kita. Oh ya, ya. Baiklah, kami berdua siap. Bagaimana kalau memulai wawancaranya? Tidak, selamat untuk kalian berdua. Anda telah diterima. Diakui. Tapi sepertinya kami belum memulai wawancaranya. Itu benar, itu tidak perlu. Kalian berdua luar biasa. Luar biasa. Sepertinya kualifikasi akademis saya rata-rata. Ngomong-ngomong, adik iparku sedang hamil. Apakah tidak ada masalah? Tidak masalah sama sekali. Selama kami menjadi kaisar, yang paling kami hargai adalah kemampuan. Terlepas dari identitas dan latar belakang. Selamat untuk Anda berdua. Anda diterima, kakak ipar. Apa yang terjadi? Ini memang merupakan hal yang baik. Mengapa Anda masih menanyai orang? Hahaha, maaf. Kalau begitu kita berangkat dulu. Oh, wawancara. Aku belum menanyakan siapa namamu. Perkenalkan dirimu. Nama saya Hong Yan. Nama saya Hong. Anda adalah ratu keuangan yang sangat terkenal. Hong Yan merasa aneh. Saya yang datang langsung untuk mewawancarai. Ada masalah? Hahaha. Saya tidak menyangka kami berdua perlu diwawancarai oleh Anda. Tidak ada yang terjadi. Ayo pergi dulu. Kami memprotes. Itu tidak adil. Kami ingin penjelasan. Keluhan terhadap dana Kaisar Zun sudah tidak ada lagi. Pengoperasian layar hitam. Mereka berhubungan. Apa yang harus dilakukan? Memberontak. Buka matamu dan lihat di mana ini. Regal Fan tidak perlu dijelaskan kepada Anda di sini. Aturan kami adalah aturan. Cepat keluar dari sini. Berjalan. Kalau begitu ayo pergi bersama. Baik, hati-hati di jalan. Hong Yan menghadap Yang Mulia. Bangunlah, apakah kedua wanita itu sudah lolos wawancara? Tentu saja sudah, saya yang langsung mewawancarainya. Nyonya Lin benar-benar tamu yang istimewa. Berhenti. Kali ini saya meminta Anda datang ke kota selatan, terutama untuk menghadapi Chen Qiang. Apa rencanamu? Penjaga toko, jangan khawatir. Kali ini saya membawa uang, cukup untuk mengalahkan keluarga Chen. Saya sudah berurusan dengan beberapa raksasa internasional. Anda dapat mendukung saya kapan saja, di mana saja. Kios Chen sangat besar, bekerja sama dengan perusahaan besar internasional. Hai, itu bagus. Kalau keluarga Chen masih sama, lalu kita akan memotongnya di seluruh papan. Biarkan keluarga Chen lumpuh. Aku akan memberimu waktu 2 hari kalau begitu. Apakah Anda yakin keluarga Chen akan bangkrut? Ini agak mendesak dalam 2 hari. Kecuali 1/2 dari kekayaan Istana Kaisar Zun digunakan. Tapi aku berjanji, setelah menelan keluarga Chen, nilai kekayaan Istana Kaisar Zun pasti akan meningkat. Anda adalah ratu keuangan. Ambillah semua kekayaan Istana Kaisar Zun. Kekuatan diberikan kepada Anda. Tapi kali ini keluarga Chen benar-benar membuatku kesal. Ngomong-ngomong, beritahu Thor, suruh dia dievakuasi dari rumah sakit Yafeng. Penjaga toko, apakah Anda bermaksud mengambil pendekatan jangka panjang untuk menangkap ikan besar? Pemilik rumah mengelilingi orang-orang di rumah sakit. Tidak tahu kenapa, semua luka dari malam itu telah tertembak. Apakah kamu yakin tidak ada orang yang menjaga rumah sakit sekarang? Benar sekali. Nyonya dan Tuan Muda ada di rumah sakit. Orang-orang kami sudah siap. Apakah Anda ingin bergegas masuk dan menyelamatkan seseorang? Mungkinkah ini jebakan bagi pemiliknya? Mungkin Ouyang Feilong takut padaku. Chen Tianliang secara pribadi mengendalikannya. Anda berani menantang saya. Itu juga benar. Hei, Tuan, kapan kita akan berangkat? Lalu tanda tangani. Nak. Bu. Anakku. Nyonya. Maaf, aku salah. Jika saya menarik diri, tidak bisakah saya menarik diri? Tolong maafkan saya. Wanita, lihat aku Fajar. Sudah beberapa hari aku tidak bertemu denganmu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Anda adalah istri tertua dari keluarga Chen yang lebih rendah dari 1 orang tetapi lebih tinggi dari 10.000 orang. Nyonya. Masih terang? Kenapa kau baru datang sekarang? Maafkan aku lengah. Yuan Ouyang Feilong hanyalah belalang kecil. Mengutus siapapun sudah cukup untuk mengatasinya.
Tidak kusangka aku harus turun tangan sendiri. Lihatlah, rasanya seperti putraku sudah tamat riwayat. Orang yang tidak seperti orang, setan yang tidak seperti setan. Dokter bilang hidupnya akan seperti ini selamanya. Ouyang Feilong adalah musuh bebuyutanmu. Maafkan aku saat fajar. Aku seharusnya tidak memukulmu. Hari-hari ini adalah penghinaan terbesar yang pernah aku terima dalam hidupku. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang sudah aku alami. Kamu harus membalaskan dendamku. Tenang saja. Pasti. Ouyang Feilong, kau ingin aku bertobat? Tobat apaan? Orang rendahan. Justru saat itu, kau seharusnya dihukum mati. Kami harus membunuh Ouyang Jiang. Hancurkan seluruh keluarga mereka. Kak, kami mulai kerja di Dana Kaisar. Aku sudah izin untuk kalian. Izin? Siapa yang suruh kamu izin untuk kami? King, kalian tidak bisa keluar. Hahaha. Apa yang dia katakan benar. Kalian tidak bisa keluar hari ini. Hahaha. Hahaha. Kenapa kamu di sini? Kamu terkejut ya? Apakah ini tidak bisa dipercaya? Perempuan jorok, jangan lupa. Ginjalmu milikku. Hari ini aku datang untuk mengambilnya. Dan anakku, istri ketiga. Kaulah yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Saya ingin Anda membayar dengan darah. Nyonya Chen, saya meminta Anda untuk mengaku di rumah sakit. Bukan ingatan jangka panjang. Bah. Akui pantatmu. Aku tidak sabar untuk memakan dagingmu. Meminum darahmu. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Oh kenapa? Ingin menghancurkan keluarga lagi. Jadi apa? Ya, karena keluarga Chenmu ingin menghancurkanku lagi. Kalau begitu jangan salahkan aku. Biarkan keluarga Chen Anda tidak pernah kembali. Hahaha. Dasar binatang kecil, inisiatifnya sekarang ada di tanganku. Anda salah. Inisiatif ada di tangan saya. Kentut sekarang Ouyang Jia dikelilingi olehku. Jangan biarkan siapapun masuk. Jadi apa maksudnya? Bagaimana kamu bisa masuk? Saya jelas sudah masuk. Apakah Anda berbicara tentang tumpukan sampah di luar? Mereka telah disingkirkan oleh saya. Ini bukan tembok besi. Apakah sulit untuk masuk? Fajar, wanita ini luar biasa. Bunuh tanpa mengedipkan mata. Apa yang membuatmu panik? Kemana perginya ini? Aku hanya duduk di sini. Lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Pesanan keluarga saya dari keluarga Chen. Selama saya memberi perintah. Jangan bicara tentang keluarga kecil Ouyang Anda. Artinya, masyarakat di seluruh kota Nancheng berada dalam kesulitan. Menghilang menjadi abu. Tatanan keluarga-keluarga Feilong Chen dapat memobilisasi semua sumber daya keluarga Chen. Setara dengan pedang Shangfang. Bagaimana kalau kita mengakui kesalahan kita? Yuye, kenapa kamu tidak bisa melihat dengan jelas sekarang? Keluarga Chen sama sekali tidak ingin kami mengakui kesalahan kami. Mereka menginginkan hidup kita. Tuan Chen, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sekarang pergilah dan bersujudlah di depan tugu peringatan orang tuaku dan akui dosa-dosamu. Aku akan melepaskanmu. Kecuali Nyonya Chen, saya tidak akan menyerang orang lain. Apa gunanya mengolok-olok mereka? Bahkan seekor anjing pun layak untuk saya berlutut. Chen Tianliang, kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata ini? Ambil tindakan. Biarkan saya melihat siapa yang berani bergerak. Cobalah. Beritahu saya dan ambil tindakan. Ya. Keluarga Chen saya memberi hadiah 100 juta yuan. Lebih dari 20.000 orang berkumpul. Sekarang semua orang bergegas ke rumah Ouyang. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk melawan saya. Semut kecil. Dia adalah seekor semut. Aku berdiri di depanmu. Apakah kamu berani menyentuh rambutku? Iya ya. Apakah Anda mengandalkan wanita ini? Saya pikir hanya kamu yang memiliki pengawal. Bukankah begitu? Tidak tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu bodoh. Orang-orangmu bahkan tidak bisa menyentuh batu bata pun di Nancheng. Apakah kamu pikir aku meninggalkan rumah sakit karena aku takut padamu? Apakah aku, Ouyang Feilong, takut padamu? Apa artinya? Ingin membuatku takut. Kamu pikir kamu siapa? Hahaha. Siapa aku tuju? Anda datang dan katakan padanya. Siapa aku? Orang yang duduk di depan Anda adalah penguasa istana Kaisar Zun. Suatu hal yang buta. Siapakah tiga besar itu? Tidak ada apapun di mata kami.
Penguasa Istana Kaisar. Hahaha. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kalau begitu mari kita bicara dengan fakta. Tidakkah kamu tahu bahwa Hongyan telah diberitahu? Perang finansial dimulai. Perang finansial dimulai. Ya. Kalian berdua harus duduk juga. Perhatikan baik-baik bagaimana keluarga Chen meminta maaf kepada kami. Kita sendiri tidak perlu melakukan pengawal tidak berguna seperti ini. Aku tidak ingin melakukannya di rumahku. Mengapa Lao Chen begitu tenang? Mungkinkah dikatakan bahwa dia seburuk itu? Anda tidak akan langsung mengetahuinya. Oh Yang Feilong. Saya ingin melihat trik apa yang dapat Anda lakukan. Dalam waktu setengah jam, aku akan mengubah keluarga Ouyangmu menjadi runtuhan. Pemimpin. Tidak bagus, pemimpin. Orang-orang kami semua diblokir di luar. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu Xiao Tiegang? Tidak, tidak. Mereka mengaku berasal dari kuil Dizun. Selain itu, 8 utusan dewa dari kuil Dizun datang sendiri. Orang-orang kami ketakutan setengah mati. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Sungguh tidak ada seorang pun yang masuk. Ada begitu banyak orang dan tidak ada yang bisa masuk. Nancheng bahkan tidak masuk. Saya juga mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Sudah kubilang sampah, seluruh Nancheng sudah jadi. Itu ada di tanganku. Anda benar-benar dari Istana Kaisar Zun. Beri makan pemiliknya. Sesuatu yang besar terjadi. Grup Chen diserang oleh Ratu Keuangan Hongyan. 10 mitra utama telah mengumumkan pemutusan kontrak secara sepihak. Seluruh 20 perusahaan terdaftar di bawah grup Chen jatuh hingga mencapai batasnya. Perkiraan konservatif adalah kerugian melebihi 10 miliar. Lao Chen. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Setelah itu, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Anda benar-benar orang nomor 1 di Kaisar Zun. Saya tidak percaya. Ini tidak mungkin. Keluarga Ouyang adalah keluarga kecil. Bagaimana karakter sekuat itu bisa muncul? Dasar wanita bau. Penglihatan buta, menyebabkan masalah sepanjang hari. Kali ini, keluarga Ouyang dirugikan olehmu. Saya tidak tahu mengapa keluarga Ouyang begitu kuat. Saya pikir keluarga Ouyang hanyalah sebuah keluarga kecil. Anda dapat menindas anggota keluarga kecil sesuka hati. Senang rasanya memiliki kekuatan. Hal-hal baik datang kepadamu. Kejahatan akan dihukum. Bukannya saya tidak akan melaporkannya. Waktunya belum tiba. Ini adalah balasanmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah kepala keluarga Chen. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan menggunakan garis keturunan lain untuk menghadapi Dizun Tian. Yang dirugikan adalah masyarakat setempat. Ini nomor telepon ayahku. Ayah saya adalah pembawa berita keluarga Chen kami. Sekarang dia adalah tetua agung kuil naga. Saya ingin naga terbang. Jika kamu berani, ambillah. Mengapa Anda tidak berani menyalakan Hans Frey? Ayah, tolong selamatkan aku. Dewa Li Zuntian ingin membunuhku. Dan cucu serta menantu perempuan Anda. Selamatkan kami dengan cepat. Diam. Anda keturunan tidak berbakti. Idiot, keluarga Chenku cepat atau lambat akan dikalahkan oleh keluargamu yang beranggotakan 3 orang. Hal yang paling saya sesalkan adalah membiarkan Anda menjadi kepala keluarga Chen. Ayah, berlututlah sekarang. Bersujud dan meminta maaf kepada pemilik toko Kaisar Sun Hall. Sampai dia puas. Tapi ayah, saya adalah kepala keluarga Chen. Sialan ini, berlututlah. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Apakah kita benar-benar ingin keluarga Chen terjerumus ke dalam bencana abadi? Tidak. Aku berlutut. Berlutut. Ouyang Tianzu, saya dengan tulus meminta Anda untuk melepaskan Chen Tianliang. Bukankah aneh bagi yang belum mengetahuinya? Saya selalu membedakan dengan jelas antara urusan publik dan pribadi. Chen Tianliang tidak terlibat saat ini. Tapi dia juga membawa orang untuk menghancurkanku di bawah atapku. Anda bisa mengampuni dia. Namun, Chen Jiade mengungkapkan hal itu. Apa yang diinginkan pemilik toko Ouyang? Tapi itu tidak masalah. 1/5 dari harta keluarga Chen akan diserahkan kepada Nancheng. Karena Nancheng adalah kampung halamanku. Dalam 5 tahun, saya akan menjadikan Nancheng kota tingkat pertama. Tidak. 1/5 Anda tahu properti keluarga Chen saya 1/3. Kamu juga seekor singa dengan mulut terbuka lebar 1/2. Lebih baik tidak mengatakannya lagi. Saya berjanji. Chen Tianliang untuk menyelamatkanmu. Keluarga Chen saya kehilangan setengah dari harta benda mereka. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan bawa dia pergi dulu. Suami, tunggu aku. Suamiku, tolong jangan abaikan aku. Suamiku.
Berjanjilah bahwa kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasannya pada akhirnya. Nyonya Chen dan Nyonya Chen santai dikurung. Jangan khawatir, selama mereka dikurung di Nancheng, saya yakin keluarga Chen tidak berani ikut campur. Saya ingin ibu dan anak mereka hidup di penjara lebih buruk daripada kematian. Pengakuan di balik jeruji besi. Penjaga toko, ini perjanjian yang ditandatangani oleh keluarga Chen. Dana akan disumbangkan ke Nanchang dalam 2 tahun ke depan. Jumlah uang ini cukup banyak. Itu sangat cerah, bahkan keluarga Chen tidak berani menarik kembali kata-kata mereka. Pemilik toko semuanya berkat keluarga Ouyang. Saya ingin membentuk dana pembangunan kota Ouyang. Digunakan untuk membantu lebih banyak orang. Oke, itu yang saya maksud. Saya akan menggunakan 5 miliar untuk menyumbang ke Sekolah Dasar Harapan. Gunakan 20 miliar lagi untuk merevitalisasi daerah pedesaan. Saya berharap uang ini benar-benar dipraktikkan. Jangan licik. Yakinlah, Pak, saya, Zhao Tiegang, memiliki perlindungan kepribadian. Memiliki Tuan Nancheng merupakan berkah bagi masyarakat Nancheng. Saya mengundurkan diri. Apa yang kalian berdua lakukan? Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka hal itu. Jadi kau pemilik toko Istana Kaisar? Kau cukup pandai menyembunyikannya ya? Ya, andai aku tahu kau sukses begini. Apakah aku masih perlu bekerja di luar? Oh iya. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, aku semakin marah. Bagi saya juga. Pantas saja angsa-angsa begitu baik kepada kita. Apakah Anda menonton lelucon kami dari belakang selama wawancara kami? Saya sangat terkesan dengan kalian berdua. Oke, aku takut, oke? Terang bulan. Perutnya besar sekali. Beraninya kamu membiarkan adik iparmu hilang? Bukankah itu sebabnya kakak iparku sangat merindukanmu? Sehat. Katamu, masa kehamilan dan persalinan sudah berhari-hari? Kenapa kamu belum keluar? Xiao Xin, biarkan aku mendengarkan. Anak ini sangat merindukan ibunya. Jangan lewatkan ayahnya juga. Jika kamu tidak keluar, aku akan memukulmu. Jangan pukul aku dan bunuh aku. Dia memiliki temperamen yang buruk. Aku sangat mirip denganmu. Putra penguasa Balai Kaisar Zun. Mungkinkah itu orang biasa? Ngomong-ngomong, kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu ingin tumbuh bersamanya. Aula Kaisar adalah tempat yang sangat besar. Anda bisa melepaskannya. Saya tidak ingin menyesal lagi. Saya telah menyerahkan Istana Kaisar Zun kepada saudara-saudara untuk ditangani. Saya ingin bisa melihatnya tumbuh dengan ketenangan pikiran. Selain itu, kami memiliki hal-hal yang lebih penting. Terutama kamu. Apa maksudmu? Anda tidak berpikir kami hanya memiliki satu anak laki-laki, bukan? Saya Presiden Asosiasi Pembangunan Nancheng. Kita perlu merespons kebijakan. Berbuahlah dan berbuahlah. Memotong. Melahirkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa, kakak ipar. Berapa banyak lagi anak yang Anda miliki? Aku akan membantumu mengambilnya. Bagaimana kalau membiarkan adikmu pergi mencari istrinya Zi dan Hongyan? Bicara omong kosong. Ah, istri, ada apa denganmu? Saya akan melahirkan. Kirim adik iparmu ke rumah sakit secepatnya.